는다. 비무 엄마도 아야. Drama ini dimulai di sebuah klub malam, di mana seorang pria yang tampaknya berada di bawah pengaruh obat-obatan ditikam oleh seseorang. Sekilas, adegan tersebut memperlihatkan seolah-olah Sehyun yang menikam pria itu. Namun ternyata, Sehyun adalah seorang ahli patologi forensik yang sedang mencoba merekonstruksi kejadian pembunuhan tersebut dalam pikirannya. Setiap kali ia datang ke lokasi kejadian, ia selalu mencoba merekonstruksi kasus seolah-olah dirinya adalah si pelaku, khususnya pelaku pembunuhan berantai. Dengan cara itu, Sehyun dapat menganalisis secara mendalam dan menemukan siapa pelakunya. Saat itu, Sehyun memberitahu detektif yang bertugas bahwa pelakunya kemungkinan adalah seorang psikopat atau seseorang yang berada di bawah pengaruh obat-obatan. Polisi pun menjelaskan bahwa mereka sedang memeriksa beberapa orang yang kedapatan menggunakan obat-obatan di dalam sebuah ruangan. Sehyun kemudian pergi ke ruangan tersebut dan mulai mengamati dua orang yang mencurigakan. Orang pertama tampak tidak meyakinkan sebagai pelaku. Namun, orang kedua terlihat sangat santai. Bahkan saat Sehyun memperlihatkan pisau pembunuhan kepadanya. Ia tetap tenang, tersenyum, dan bahkan tertawa, meski sedang dalam pengaruh obat. Dari situlah Sehyun yakin bahwa pemuda itulah pelakunya. Tak butuh waktu lama, Sehyun menyatakan bahwa pisau yang digunakan adalah milik pemuda tersebut dan dialah pelaku pembunuhan. Sementara itu, kita diperkenalkan dengan Jung Jung Hyun, seorang detektif yang pada hari itu sedang bertugas memburu seorang psikopat bersama rekannya, Jong Chang Jin. Namun, ketika mereka sedang berada di sebuah minimarket, Chang Jin melihat seorang anak laki-laki mencuri coklat. Ia langsung membawa anak itu ke mobil dan mengatakan kepada Jung Hyun bahwa mereka sebaiknya membawa anak tersebut ke kantor polisi. Jung Hyun menolak karena mereka sedang mengintai tersangka. Namun, tiba-tiba ia melihat seseorang yang mencurigakan dan segera mengejarnya. Sayangnya, pengejaran itu gagal dan tersangka berhasil lolos. Seperti biasa, Sehyun kemudian memeriksa tubuh para korban yang dikirim untuk dianalisis bersama tim forensiknya. Dalam tim tersebut ada 3 orang, salah satunya adalah seorang pria yang tampaknya kurang senang dengan Sehyun, mungkin karena merasa sering diperintah. Ketegangan meningkat saat Sehyun marah karena permintaannya untuk menganalisis zat narkotika pada korban tidak segera dilakukan. Di sisi lain, Jung Hyun dimarahi oleh atasannya karena dianggap gagal dalam menangkap tersangka. Ia sudah berusaha menjelaskan, namun tidak digubris dan bahkan dilempari barang oleh atasannya. Chang Jin kemudian membawa Jung Hyun keluar dari ruangan untuk berdiskusi lebih lanjut. Anak kecil yang sebelumnya ditangkap karena mencuri kemudian diketahui tinggal bersama adik dan neneknya. Namun karena neneknya sedang dirawat di rumah sakit akibat terjatuh, wali mereka tidak bisa datang ke kantor polisi. Akhirnya, Jung Hyun ditugaskan untuk mengantar anak tersebut pulang ke rumah. Di sana, kita diperkenalkan dengan pria bernama Pak Chai, seorang tukang laundry berkaki pincang. Ia dikenal di lingkungan sekitar dan ternyata cukup menggemari acara televisi yang menampilkan Sehyun, yang juga menjadi idola para ibu-ibu di sana. Gerak-gerik Pak Chai tampak mencurigakan dan terlihat ia mengenal Sehyun. Jung Hyun tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Ia memastikan anak tersebut sampai di rumah dengan selamat, bahkan memberikan coklat kepada anak itu. Ia juga memberikan beberapa coklat tambahan untuk adik si anak sebagai bentuk perhatian. Jung Hyun memastikan bahwa anak-anak yang ia antar benar-benar sampai di rumah dengan selamat sebelum akhirnya ia pergi. Sementara itu, Sehyun baru saja pulang dari acara televisi tempat ia diundang sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, ia melihat seekor kucing kelaparan dan memutuskan untuk memberinya makan. Namun, seorang ibu pemilik toko di dekat sana memarahi Sehyun karena merasa terganggu. Menurutnya, kucing itu terus berkeliaran di depan tokonya karena terlalu sering diberi makan. Meskipun si ibu marah-marah, Sehyun tidak menggubrisnya dan langsung pergi. Lama kemudian, identitas si pembunuh mulai terungkap. Ternyata, pelaku memiliki kebiasaan menonton acara televisi yang menampilkan Sehyun. Kali ini, ia baru saja menghabisi nyawa seseorang dan menjahit tubuh korban menggunakan benang yang tampak khas. Pembunuh tersebut sepertinya ditemani seorang anak perempuan yang tampaknya sudah terbiasa melihat perbuatannya. Setelah itu, ia meninggalkan tubuh korban di sebuah lokasi. Keesokan harinya, mayat tersebut ditemukan oleh polisi. Karena tubuh korban sudah dalam kondisi membusuk dan rusak parah, polisi pun meminta bantuan ahli forensik untuk mengidentifikasi penyebab kematian. Jung Hyun segera menemui Sehyun untuk meminta bantuannya. Awalnya, Jung Hyun mencoba bersikap akrab, namun Sehyun langsung menanggapi dengan tegas dan tanpa basa-basi.
Ia langsung meminta berkas tanpa menghiraukan pembicaraan lainnya. Saat Sehyun memeriksa berkas, Jung Hyun menjelaskan beberapa temuan di lokasi kejadian serta kondisi tubuh korban. Sehyun kemudian menyatakan bahwa ia akan memeriksa semuanya secara menyeluruh terlebih dahulu. Dan setelah itu barulah ia bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Sehyun bersama timnya pun mulai melakukan autopsi terhadap jenazah. Kondisi tubuh korban sangat mengerikan, mata korban bahkan sudah dipenuhi belatung. Saat diperiksa lebih lanjut, ditemukan bahwa leher korban disuntik dan tulang lehernya patah, yang menjadi salah satu penyebab kematian. Semua temuan tersebut dicatat dan didokumentasikan oleh tim. Saat memeriksa bagian perut korban, mereka mencium bau cairan pembersih lantai. Tak hanya itu, mereka juga menemukan benda-benda mencurigakan di bagian kaki korban. Salah satu anggota tim forensik kemudian memanggil Sehyun dan menyarankan agar ia melihat sesuatu. Ketika mereka membuka bagian perut korban, mereka menemukan benang yang sangat dikenali oleh Sehyun. Benang itu sama persis seperti yang sering ia mainkan saat masih kecil. Hal tersebut membuat Sehyun terkejut. Jika benar benang itu milik seseorang yang ia kenal, maka sangat mungkin orang itulah pelaku pembunuhan berantai yang sedang mereka cari. Anggota tim Jung Hyun bukannya segera menuju ke TKP, mereka malah mampir lebih dulu ke tempat Pak Chai, pria pemilik usaha laundry, untuk bertanya tentang orang yang sedang mereka cari. Namun, Pak Chai mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Tak lama setelah itu, Jung Hyun menelepon dan menyuruh mereka segera datang ke TKP karena ia dan Sehyun, ahli forensik, akan tiba di sana untuk memeriksa lokasi kejadian secara langsung. Meskipun begitu, terlihat jelas bahwa para anggota tim tersebut memang tidak menyukai Jung Hyun. Bahkan Pak Chai sempat memperingatkan mereka agar segera pergi karena bisa dimarahi. Namun mereka tetap tidak menunjukkan rasa hormat kepada Jung Hyun. Yang aneh, Pak Chai itu sendiri justru terlihat sangat mencurigakan seakan-akan berpura-pura baik di depan mereka. Nasib serupa ternyata juga dialami oleh Sehyun. Para rekan kerjanya, termasuk atasannya di divisi forensik, juga tampak tidak menyukainya dan ingin menyingkirkannya dari tim. Kemudian, Sehyun dan Jung Hyun pun tiba di TKP. Mereka langsung melakukan memeriksa tempat kejadian itu. Sehyun mengatakan bahwa mereka harus mengamati dari berbagai sisi, terutama karena posisi tubuh korban ditemukan di area yang sangat bersih, yang cukup mencurigakan. Mereka juga berencana mengambil sampel tanah untuk dianalisis, siapa tahu bisa ditemukan petunjuk penting dari situ. Sampel tanah pun diambil oleh salah satu rekan Sehyun. Menurut Sehyun, pelaku pembunuhan ini kemungkinan besar bukan pertama kali melakukan kejahatan semacam ini. Ia juga meminta Jung Hyun untuk memeriksa rekaman CCTV di area sekitar. Jung Hyun awalnya mengatakan bahwa ia tidak menemukan adanya CCTV yang mengarah ke tempat kejadian. Namun, Sehyun menanggapi bahwa karena tidak ditemukan jejak ban atau bekas kendaraan dari arah korban ditemukan, maka mereka perlu memeriksa CCTV dari arah sebaliknya. Barangkali di sanalah akan terlihat seseorang yang mencurigakan. Setelah itu, Jung Hyun kembali menghubungi anggotanya. Namun, mereka malah sudah berada di kantor polisi dan berdalih bahwa ponsel mereka kehabisan baterai, sehingga tidak bisa dihubungi. Di sisi lain, Sehyun pulang dengan naik bus bersama salah satu rekannya. Tanpa mereka sadari, pelaku pembunuhan juga naik ke bus yang sama. Dalam perjalanan itu, rekan Sehyun, Dr. Oh, meminta bantuan agar Sehyun menyetujui sebuah proyek penyelidikan yang melibatkan kasus Nam Sung Hyuk, yang rencananya akan ditangani oleh Dr. Oh. Namun, Sehyun menolak dengan tegas untuk membohongi hasil forensik. Meskipun proyek tersebut disetujui oleh direktur mereka, Sehyun tetap bersikeras tidak akan menyerahkan kasus itu kepada Dr. Oh. Ia tahu bahwa Dr. Oh hanya ingin mengambil alih kasus tersebut demi ambisi pribadi, agar karirnya bisa naik dengan cepat. Apalagi sebenarnya tugas menyelidiki kasus itu adalah tanggung jawab direktur mereka, yang sejauh ini belum dikerjakan sama sekali. Meski ditekan, Sehyun tetap pada pendiriannya. Sehyun pun turun lebih dulu dari bus tanpa menyadari bahwa si psikopat masih ada di dalam bus yang sama. Sementara itu, Jung Hyun masih berada di kantor polisi hingga malam hari untuk mencari bukti dan mengecek rekaman CCTV. Sedangkan anggota tim lainnya sudah pulang. Di waktu yang sama, Sehyun menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah sakit tempat ibunya dirawat. Saat menemui ibunya, terjadi hal yang mengejutkan karena sang ibu tidak mengenalinya sama sekali karena mengalami demensia. Sehyun pun langsung memberitahu bahwa dirinya adalah anak kandung dari sang ibu, bahkan menunjukkan pisau bedah miliknya yang di bagian gagangnya terukir inisial namanya, ukiran yang dulunya dibuat oleh ibunya sendiri. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika sang ibu menatap Sehyun dan mengatakan bahwa ternyata dia adalah orang yang baik. Namun tiba-tiba, Sehyun menggenggam tangan ibunya dengan sangat kuat, hingga ibunya kesakitan. Di momen itu, seolah sisi gelap dari diri Sehyun muncul, sebuah sisi lain dari dirinya yang penuh kemarahan, yang tampak seperti seorang psikopat. Sehyun terlihat seperti seseorang dengan dua kepribadian. Satu adalah dirinya sebagai ahli forensik yang tenang dan cerdas, dan satu lagi sisi gelap yang penuh kemarahan dan dendam. Setelah itu,
Ia juga mendapat telepon dari seorang wartawan yang meminta informasi mengenai kasus yang ditanganinya. Di sisi lain, Dr. Oh, rekan Sehyun, baru saja tiba di rumahnya. Saat hendak menutup pintu, tanpa ia sadari, si pelaku pembunuhan, psikopat, membuntutinya dan berhasil masuk ke rumah. Tanpa basa-basi, pelaku langsung menyuntik leher Dr. Oh, membuatnya hampir pingsan. Dr. Oh mencoba meraih ponselnya untuk meminta bantuan, tetapi si pelaku kembali mendekat dan langsung mematahkan lehernya. Begitulah akhir hidup dari Dr. Oh. Keesokan harinya, media ramai memberitakan kasus pembunuhan berantai yang belum berhasil diungkap oleh polisi, terutama kasus terbaru, seorang mahasiswi yang ditemukan meninggal di ladang. Karena berita ini, citra polisi pun tercoreng, dan atasan Jung Hyun sangat marah. Ia bahkan menuduh ada anggota yang membocorkan informasi ke wartawan. Sayangnya, para rekan Jung Hyun malah menuduh dirinya sebagai pelaku kebocoran tersebut, sehingga mereka terlibat dalam adu mulut dan keributan. Padahal, Jung Hyun selama ini sudah sangat sabar menghadapi rekan-rekannya yang tidak menghormatinya, meskipun dia adalah pemimpin tim. Bahkan beberapa dari mereka merupakan seniornya. Karena bingung, Jung Hyun pun menelepon Sehyun dan bertanya apakah kemungkinan Sehyun yang membocorkan informasi itu ke media. Sehyun menegaskan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Ia memang sempat ditelepon wartawan kemarin, tapi tidak memberi informasi apapun. Setelah itu, Sehyun menemukan sebuah fakta penting dari sampel kulit di bagian leher korban yang ditemukan di ladang. Ia curiga pola goresan pada kulit tersebut mirip dengan bekas sikat kain, namun ia tidak memberitahu hal ini kepada Jung Hyun. Sehyun pun mendatangi rekan forensiknya dan menanyakan apakah hasil tes dari sampel itu sudah keluar. Ternyata hasilnya sudah tersedia, dan benar saja, jamur yang ditemukan di kulit korban memang berasal dari benda seperti sikat pembersih yang biasa dipakai mencuci piring atau pakaian. Hal ini menguatkan dugaan Sehyun bahwa si pelaku tersebut adalah seseorang yang ia kenal sebelumnya. Namun Sehyun justru berbohong kepada rekannya kalau pelaku menggunakan metode yang terkesan asal-asalan dan bodoh. Rekannya kemudian bertanya kemana perginya Dr. Oh dan apakah mereka sedang bertengkar. Namun Sehyun hanya terdiam. Ia menyadari bahwa jika ia menjawab, alasannya akan terdengar kekanak-kanakan, padahal situasi yang sebenarnya jauh lebih serius. Sementara itu di kantor polisi, atasan Jung Hyun meminta timnya untuk lebih fokus dalam menangkap pelaku, bukan hanya sekadar mengurusi korban. Namun sayangnya, para anggota Jung Hyun tetap enggan bekerja sama dan bahkan menolak untuk mengecek rekaman CCTV hari itu, dengan alasan akan melakukannya besok saat pikiran mereka sudah jernih. Hanya Jung Hyun sendiri yang tetap profesional menjalankan tugasnya. Di tempat lain, Sehyun pun terus merenungi petunjuk-petunjuk yang ia temukan. Salah satunya adalah benda berupa sikat. Ia teringat pada masa kecilnya dan ia sangat yakin bahwa orang itu sudah mati. Sementara itu, tampak seorang gadis yang membawa koper dan meletakkan di jalan. Terlihat di dalam koper terdapat potongan tubuh yang sudah dimutilasi. Apakah gadis ini adalah kaki tangan pembunuh tersebut? Ternyata, Sehyun sudah terbiasa membereskan masalah yang ditinggalkan oleh ayahnya. Sejak kecil, ia harus menutupi jejak setiap kali ayahnya menghilangkan nyawa seseorang, bahkan sampai memotong-motong bagian tubuh korban. Hari itu, kembali ditemukan potongan tubuh manusia yang belum diketahui identitasnya. Bahkan, seluruh jari korban telah dipotong, sehingga polisi kesulitan melakukan identifikasi. Karena itu, mereka memeriksa CCTV untuk mengetahui bagaimana tubuh itu bisa berada di lokasi penemuan. Jung Hyun pun semakin bingung dengan situasi yang terjadi. Setelah itu, mereka kembali ke kantor polisi dan mulai menyelidiki keberadaan pelaku. Jung Hyun meyakini bahwa pelaku kali ini sama dengan pelaku dari kasus sebelumnya. Namun, atasannya justru marah dan menegaskan bahwa Jung Hyun tidak bisa langsung menarik kesimpulan seperti itu tanpa bukti. Meski begitu, Jung Hyun sudah mengajukan permintaan otopsi, dan mereka akan menunggu hasil otopsi untuk mendapat kepastian. Kemudian, Jung Hyun pergi menemui Sehyun karena ia ingin mengetahui lebih jauh tentang korban yang ditemukan tadi malam dan segera melakukan autopsi. Sementara itu, di kantor forensik, Sehyun diberitahu oleh anggotanya bahwa Oh Min-ho sudah tidak masuk kerja selama 2 hari. Tak lama kemudian, Sehyun dipanggil oleh direktur dan ditanya mengenai keberadaan Min-ho. Direktur juga meminta agar Sehyun segera menyelesaikan masalahnya dengan Min-ho karena sebagai ketua tim, ia bertanggung jawab terhadap anggotanya, dan tidak boleh berselisih terlalu lama. Setelah itu, Jung Hyun datang menemui Sehyun dan menginformasikan bahwa mereka kembali menemukan potongan tubuh manusia. Dan kali ini terdapat benang yang sama seperti pada korban sebelumnya. Sehyun langsung melakukan autopsi bersama timnya. Saat proses autopsi berlangsung, mereka menemukan hal yang mengejutkan. Meski jari-jari korban awalnya hilang, ternyata salah satu jarinya ditemukan tersembunyi di bagian tubuh yang lain. Jari tersebut diikat dengan benang berbentuk seperti pita, cara yang sangat dikenali oleh Sehyun,
karena menyerupai pola yang biasa dilakukan ayahnya. Setelah identifikasi dilakukan, anggota tim Sehyun mengonfirmasi bahwa korban tersebut adalah orang yang mereka kenal, yakni Oh Min-ho. Sehyun pun menyampaikan kepada Jung Hyun bahwa meskipun ia belum bisa mengidentifikasi pelaku, namun identitas korban sudah dipastikan, Oh Min-ho, anggota timnya sendiri. Jung Hyun sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Di saat yang sama, Pak Yun sedang mengantar pakaian dan melihat beberapa polisi memasang spanduk di sekitar lokasi. Ia pun membantu memperbaiki posisi spanduk tersebut. Sementara itu atasan Sehyun mulai merasa cemas dan takut jika polisi mulai mencurigai mereka, apalagi korban kali ini adalah anggota tim sendiri. Namun, Sehyun menanggapi dengan santai dan mengatakan bahwa ia akan mengerjakan semuanya sendiri dan bertanggung jawab. Meskipun begitu, atasannya tetap tidak setuju dan menunjuk orang lain untuk menggantikan posisi Sehyun dalam mengidentifikasi jenazah-jenazah berikutnya karena Sehyun tidak mau menuruti kemauannya dalam kasus Nam Sung-yu masalah narkoba. Rekan Sehyun sempat menolak tugas untuk menggantikan posisi Sehyun karena ia bukan ahli dalam bidang tersebut. Sehyun juga sempat mempertanyakan keputusan atasannya yang memberikan tugas kepada orang lain yang bukan ahli di bidang forensik. Menurutnya, hal itu dapat membahayakan hasil analisis tim mereka. Tak lama kemudian, Sehyun kembali bertemu dengan Jung Hyun dan menyampaikan bahwa ia bersedia menjadi saksi atas kasus Oh Min-ho, karena mereka adalah rekan kerja. Ia juga menjelaskan kejadian terakhir yang ia ingat. Setelah mereka selesai mengidentifikasi korban sebelumnya, mereka pulang menggunakan bus. Sehyun kemudian pergi ke rumah sakit, sementara Min-ho langsung pulang. Mereka sempat membicarakan pekerjaan dan terlibat adu argumen, lalu berpisah. Sejak itu, Sehyun tidak bertemu lagi dengan Min-ho. Itu saja yang bisa ia sampaikan kepada Jung Hyun. Namun, ada satu hal yang tidak disampaikan Sehyun kepada Jung Hyun, yaitu fakta bahwa lokasi ditemukannya tubuh Oh Min-ho sangat mirip dengan lokasi tempat ayah Sehyun biasa membuang jasad-jasad korban yang telah ia bunuh. 잘 모르겠네요. Setelah itu, rekan-rekan Jung Hyun mengonfirmasi bahwa korban yang ditemukan memang benar adalah Oh Min-ho. Mereka juga menyampaikan bahwa mereka telah menemukan seseorang yang dicurigai sebagai pelaku, berdasarkan rekaman CCTV. Namun, Jung Hyun menegaskan bahwa mereka belum bisa memastikan 100% apakah orang dalam CCTV tersebut benar-benar pelakunya. Ia pun meminta tim untuk memeriksa kembali area di sekitar lokasi penemuan jenazah, siapa tahu ada petunjuk tambahan. Saat pemeriksaan lanjutan dilakukan, mereka menemukan plat nomor mobil yang mencurigakan. Jung Hyun pun memerintahkan agar plat nomor itu ditelusuri, dan tim segera bergerak menuju alamat pemilik kendaraan tersebut. Di sisi lain, hasil analisis tanah yang dikumpulkan Sehyun akhirnya keluar. Dokter forensik menyampaikan bahwa dalam sampel tersebut ditemukan kandungan natrium dan juga pankuronium, zat yang biasa digunakan untuk melumpuhkan tubuh manusia, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sehyun langsung teringat bahwa ayahnya sering menggunakan zat tersebut dalam aksinya di masa lalu. Sehyun kemudian membaca kembali laporan autopsi untuk mencari fakta-fakta tambahan. Sementara itu, Jung Hyun dan timnya sudah tiba di rumah tersangka. Setelah beberapa kali mengetuk pintu dan tidak mendapat respons, mereka memaksa masuk. Di dalam, mereka menemukan seseorang, namun orang itu berusaha melarikan diri. Tim langsung mengejarnya dan akhirnya berhasil menangkapnya, lalu membawanya ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, Sehyun memeriksa kembali foto sidik jari dari korban sebelumnya. Ia mencocokkannya dengan sidik jari yang ditemukan di tubuh korban saat ini. Ia menggunakan lakban untuk mengambil sidik jarinya, lalu meminta temannya mengambil bungkus plastik dari korban terbaru agar sidik jari atau DNA yang ada bisa diperiksa. Beberapa saat kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Sidik jari yang ditemukan cocok dengan data yang dimiliki Sehyun. Kesimpulan awalnya sangat mengejutkan. Pelaku yang dicari kemungkinan besar adalah ayah Sehyun sendiri. Esokan harinya, saat Sehyun hendak berangkat kerja, tiba-tiba muncul kehebohan di lingkungan tempat tinggalnya. Seekor kucing ditemukan sudah tak bernyawa, dan ada seorang ibu yang memang tidak menyukai Sehyun, langsung menuduh bahwa Sehyunlah pelakunya. Namun, Sehyun membalikkan tuduhan itu. Ia menyebut bahwa justru ibu tersebut yang dulu pernah melarangnya memberi makan kucing itu. Karena sang ibu tidak memiliki bukti, pertengkaran antara keduanya pun berakhir dengan keributan yang harus ditangani polisi. Setibanya di kantor, Sehyun mendapat telepon dari Jung Hyun yang mengabarkan bahwa mereka telah berhasil menangkap pelaku. Karena sangat penasaran, Sehyun memutuskan untuk segera menuju kantor polisi. Ia ingin memastikan sendiri apakah pelaku tersebut adalah orang yang ia kenal selama ini, seseorang yang sebenarnya ia yakini telah meninggal dunia. Setelah sampai di kantor polisi, Sehyun menyerahkan hasil analisis tanah yang ia peroleh. Hasilnya menunjukkan bahwa kandungan tanah tersebut berbeda dengan yang ditemukan pada tubuh korban. Saat Sehyun bertanya apakah pelaku sudah mengaku, Jung Hyun menjawab belum.
Namun ciri-cirinya sangat mirip dengan yang terekam di CCTV, terutama karena sama-sama mengenakan topi. Sehhyun ingin melihat wajah pelaku secara langsung. Meskipun pada awalnya Jung Hyun melarang, Sehhyun tetap memaksa. Setelah bernegosiasi, akhirnya Jung Hyun mengizinkan Sehhyun masuk ke ruang interogasi. Meskipun hanya sebentar, di ruang interogasi, Sehhyun tampak sangat tegang. Ia khawatir orang yang ada di balik pintu itu adalah sosok yang selama ini ia kira sudah mati, yakni ayahnya sendiri. Saat akhirnya ia melihat wajah si tersangka, Sehhyun langsung gemetaran hebat. Jung Hyun sampai bertanya apakah Sehhyun baik-baik saja. Sehhyun menarik napas panjang dan akhirnya menyadari bahwa orang itu bukan pelaku yang ia cari. Tersangka pun berkali-kali menyatakan bahwa ia bukan pelaku. Rekan Jung Hyun kemudian mengonfirmasi bahwa hasil pemeriksaan terhadap mobil tersangka tidak menunjukkan adanya tanda-tanda mencurigakan, tidak ada jenazah, dan tidak ada bukti kriminal lainnya. Namun, salah satu rekan Jung Hyun tetap tidak percaya dan justru terlibat cekcok dengan tersangka. Ketegangan memuncak ketika si tersangka menyinggung soal istri rekan polisi tersebut. Emosi memuncak, sang polisi pun memukul si tersangka. Jung Hyun dan rekan lainnya segera melerai, karena sebagai polisi, mereka tidak boleh menggunakan kekerasan tanpa dasar. Si tersangka kemudian menuntut agar para polisi yang memukulnya meminta maaf sambil berlutut. Namun, Jung Hyun menolak dan menegaskan bahwa mereka akan meminta maaf dengan layak dan melaporkan insiden itu kepada atasan, serta menerima hukuman yang setimpal. Tersangka sempat berkata bahwa sebagai gantinya, ia ingin meninju balik rekan Jung Hyun. Namun Jung Hyun segera mencegah hal itu terjadi dan ia mengingat pernah bertemu dengan tersangka sebelumnya saat ia kabur dari kejarannya. Saat hendak dibawa keluar dari kantor polisi, tersangka melihat kerumunan wartawan. Ia langsung membuat kegaduhan dan meneriakkan bahwa dirinya adalah korban salah tangkap serta mengaku telah dipukul polisi. Akibat ulah itu, atasan Jung Hyun sangat murka dan meminta seluruh anggota yang terlibat bertanggung jawab atas insiden tersebut. Jung Hyun mengatakan bahwa ia yang akan bertanggung jawab atas insiden salah tangkap tersebut, dan bersedia meminta maaf secara langsung kepada publik. Sementara itu, Sehhyun mulai memikirkan keberadaan sosok pelaku diduga kuat sebagai dalang di balik kasus ini. Rekannya memberitahu bahwa pihak kepolisian akan mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan permintaan maaf secara resmi. Mendengar itu, Sehhyun memutuskan untuk ikut hadir dalam konferensi tersebut. Rekan-rekan Jung Hyun kemudian menyerahkan rekaman CCTV dari bus yang pernah dinaiki oleh Sehhyun dan Dr. Oh. Dalam rekaman itu, terlihat beberapa orang mencurigakan, terutama seseorang yang mengenakan topi dan terus-menerus memperhatikan ke arah Sehhyun dan Dr. Oh. Tak lama kemudian, konferensi pers pun dimulai. Jung Hyun tampil di hadapan publik dan menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan dalam penangkapan pelaku. Namun, ia langsung dihujani berbagai pertanyaan dari para wartawan. Beberapa wartawan bahkan menuduh polisi bekerja tanpa bukti yang kuat, seolah hanya bermain-main dalam menangani kasus besar ini. Saat Jung Hyun mulai kewalahan dan merasa cemas, Sehhyun tiba di lokasi dan menawarkan diri untuk mengambil alih sesi tanya jawab. Di depan publik, Sehhyun menyampaikan bahwa korban pertama, mahasiswi, dan korban kedua, rekan kerjanya, dibunuh oleh pelaku yang sama. Ia menyimpulkan bahwa kasus ini adalah pembunuhan berantai. Mumpung disiarkan secara langsung, Sehhyun juga menyindir pelaku, yang menurutnya hanya manusia menyimpang yang narsis, bodoh, tidak berguna dan sampah. Saat itu, Pak Yun yang melihat berita tersebut tampak emosi dan ia tidak jadi memberikan kue kepada seorang anak yang bersamanya. Karena pernyataan itu disampaikan tanpa seizin pimpinan, Sehhyun pun dimarahi oleh atasannya. Namun, ia tetap bersikukuh dan bahkan mengajukan permintaan agar diizinkan membangun ruang otopsi sementara di lokasi yang akan ia tuju. Sebagai imbalannya, ia berjanji akan membantu agar hasil tes obat Namsung Hyuk, yang sejak lama diinginkan oleh atasannya, bisa ditandatangani. Atasannya pun akhirnya menyetujui kerjasama yang diajukan oleh Sehhyun. Sehhyun juga meminta maaf kepada Jung Hyun karena telah menyela saat konferensi pers. Namun Jung Hyun menjawab bahwa itu tidak masalah. Meski begitu, keduanya akhirnya tetap mendapat teguran keras dari kepala kepolisian. Mereka dianggap bertindak terlalu jauh tanpa konsultasi, dan pernyataan Sehhyun mengenai pembunuh berantai dinilai bisa memicu kepanikan di masyarakat. Meski begitu, Sehhyun memohon satu kesempatan untuk membuktikan bahwa analisanya benar dan ia berjanji akan menangkap pelaku tersebut. Setelah itu, tim langsung mengadakan rapat untuk menindaklanjuti kasus ini dengan lebih serius. Mereka tidak ingin ada korban tambahan, cukup 2 korban saja. Tim pun sepakat akan mengecek seluruh rekaman CCTV yang memungkinkan guna menangkap pelaku sebenarnya. Sementara itu, Sehhyun mengemasi barangnya dan pergi ke Yongcheon untuk berkantor di sana dan membantu menemukan sang pembunuh. Malam harinya, seseorang datang ke tempat laundry milik Pak Yun. Seorang wanita muda mengeluhkan bahwa noda pada bajunya tidak hilang dan bajunya rusak.
Ia menuntut kompensasi sebesar 800 ribu won. Pak Yun awalnya tampak setuju dan mengatakan akan mencoba menghilangkan noda pada baju tersebut. Namun, wanita itu tetap bersikeras meminta ganti rugi. Karena merasa tidak punya pilihan lain, Pak Yun pun mulai menyusun rencana untuk menghabisi wanita tersebut. Bukannya mengambil uang, ia justru mengambil baju milik wanita itu sambil mendekatinya dengan sikap yang membuat wanita tersebut ketakutan. Ketika wanita itu hendak keluar, Pak Yun menahannya sambil bertanya kemana ia akan pergi. Saat itu, sisi gelap Pak Yun mulai terlihat. Ia memeluk wanita itu dari belakang dan membisikkan bahwa bajunya terlihat cantik. Wanita itu pun gemetaran ketakutan. Kita diajak sejenak kembali ke masa lalu, ketika Sehyun masih kecil. Saat itu, ia sedang merayakan ulang tahunnya bersama ibunya. Namun, hari bahagia itu berubah menjadi mimpi buruk ketika ia menyaksikan sang ibu disiksa oleh ayahnya sendiri. Ia menutup telinganya agar tidak mendengar suara kekerasan itu, namun kejadian tersebut tetap membekas dan menghantuinya hingga kini. Sementara itu, di masa sekarang, Sehyun akhirnya datang ke lokasi tempat ayahnya tinggal. Ia menyewa sebuah rumah dan memutuskan untuk menempatinya hari itu juga. Di sisi lain, Jung Hyun sedang bersemangat menyelidiki kasus pembunuhan berantai. Ia memeriksa segala hal yang berkaitan dengan sang pelaku, namun belum menemukan petunjuk berarti. Salah satu anggota timnya kemudian memberitahu bahwa mereka sudah mengumpulkan rekaman CCTV terkait insiden yang menimpa Dr. Oh. Beberapa anggota tim juga sempat menginterogasi pacar Dr. Oh, yang justru menyalahkan Sehyun atas kematian Dr. Oh. Ia percaya bahwa Sehyun telah menghalangi karir pacarnya, sehingga dendam terhadapnya. Namun, sebagian anggota tim merasa informasi dari pacar Dr. Oh kurang masuk akal dan enggan membahasnya lebih jauh dengan Jung Hyun karena dikhawatirkan dapat mengganggu penyelidikan. Di tempat lain, pemilik rumah yang disewa Sehyun meminta bantuan kepada Jo Geun, yang tak lain adalah ayah Sehyun, untuk memperbaiki pintu rumah. Rumah itu akan ditempati seorang ahli forensik terkenal. Jo Geun menyadari bahwa penyewa rumah itu adalah putranya sendiri, Sehyun. Ia menyanggupi permintaan itu, namun mengatakan bahwa hari ini ia sedang memperingati hari kematian istri dan anaknya, jadi ia akan datang setelah acaranya selesai. Setelah mengecek rekaman CCTV, Jung Hyun memutuskan untuk langsung menuju lokasi dan bertemu dengan Sehyun. Keesokan harinya, ia menghubungi Sehyun dan menyatakan bahwa mereka akan bertemu di tempat yang sudah ditentukan. Sementara itu, Sehyun pergi ke lokasi di mana Dr. Oh pertama kali ditemukan. Di sana, ia melihat beberapa tempelan informasi, sesuatu yang dulu sering ia lakukan ketika meletakkan tubuh korban. Hal ini kembali memicu ingatannya akan masa lalu, saat ayahnya membunuh ibunya sendiri. Demi melindungi diri, Sehyun terpaksa membersihkan semua jejak kejahatan yang dilakukan ayahnya. Sejak saat itu, ia selalu disuruh sang ayah untuk membereskan jasad korban yang telah dimutilasi. Di sisi lain, Jung Hyun tiba di lokasi dan mulai menyusun ulang skenario berdasarkan rekaman CCTV yang ia tonton sebelumnya. Ia mencoba memahami bagaimana peristiwa itu terjadi. Saat itu, Sehyun sedang berada di dalam bus. Ketika bus masuk ke dalam terowongan, ia kembali trauma. Ia teringat hari saat dirinya bersama Dr. Oh, dan menyadari bahwa ayahnya telah mengikuti mereka kala itu. Akhirnya, Jung Hyun sampai di rumah Dr. Oh. Dari rekaman CCTV, terlihat bahwa itulah lokasi terakhir keberadaan Dr. Oh. Di rekaman itu juga terlihat seseorang yang mengikuti Dr. Oh, meski wajah pelaku tidak tampak jelas. Ia tampak sangat mengenal lokasi tersebut. Tak lama setelah itu, Sehyun datang, dan akhirnya ia berbicara dengan Jung Hyun di suatu tempat. Sementara itu, di malam yang sama, ayah Sehyun kembali melakukan perbuatan mengerikannya, memutilasi tubuh seorang wanita muda. Seperti biasa, anak perempuan yang bernama Sehyun juga, yang bertugas membereskan jasad tersebut, seolah itu adalah hal yang biasa bagi mereka sebagai ayah dan anak. Ayahnya menggunakan buku medis untuk membedah tubuh korban, meski ia tak punya latar belakang medis apapun. Ia bahkan memakai alat-alat seperti gergaji dan gunting bedah untuk memotong bagian tubuh korban. Sementara itu, Sehyun kecil dengan tenang menunggu di luar sambil memakan kimbap, seolah semua itu bukan hal yang aneh baginya. Di sisi lain, Jung Hyun memperlihatkan rekaman CCTV kepada Sehyun dan bertanya apakah ia mengingat sesuatu. Namun Sehyun berbohong dan menjawab tidak, karena ia belum ingin membagikan semua informasi yang ia ketahui. Padahal, sebenarnya Sehyun menyadari bahwa kedua korban sebelumnya memiliki keterkaitan. Saat Jung Hyun mengatakan bahwa ia yakin pelaku tinggal di area sekitar situ karena semua jasad dibuang di lokasi yang sama, Sehyun hanya menjawab, belum tentu, untuk mengalihkan perhatian. Tak lama setelah itu, mereka menerima laporan dari rekan tim bahwa pancuronium, obat bius yang ditemukan di tubuh dua korban sebelumnya, menunjukkan kesamaan pola.
Namun Sehyun berdalih bahwa hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya jejak obat tersebut. Faktanya, bekas suntikan di leher Dr. Oh memang sengaja dihilangkan oleh Sehyun agar tidak terdeteksi. Alasannya, karena ia ingin menjadi orang yang menghabisi ayahnya sendiri, dan ia juga ingin menjadi orang pertama yang menemukannya. Ketika Sehyun berjalan pulang, ia menemukan tubuh seorang wanita. Tubuh itu dijahit menggunakan benang yang sama seperti yang pernah ia lihat di tubuh para korban sebelumnya. Ia pun kembali menghilangkan jejak bekas suntikan yang dilakukan ayahnya. Namun, rencananya tiba-tiba terhenti karena ia menerima panggilan telepon. Saat ia mengangkatnya, betapa terkejutnya ia mendengar suara ayahnya sendiri di seberang. Sehyun gemetar mendengar suara itu. Ia langsung mencari keberadaan ayahnya dan melihat seorang anak perempuan membawa koper. Ia mengikuti anak itu hingga ke ujung gang, tapi saat sampai di sana, anak tersebut sudah menghilang. Lalu, suara ayahnya kembali terdengar di telepon, mengatakan bahwa ia merindukan Sehyun. Tak lama, Sehyun melihat sebuah koper tergeletak di sana, dengan sebungkus kimbap di atasnya, makanan yang selalu disediakan ayahnya setiap kali ia selesai membunuh seseorang. Sehyun lalu berbicara pada dirinya sendiri, mengingat bahwa dulu ia hampir membunuh ayahnya. Mungkin karena itulah kaki ayahnya sempat pincang. Tapi kali ini, ia bersumpah tidak akan membiarkan ayahnya lolos begitu saja. Ayahnya pun mengatakan bahwa ia menerima tantangan dari Sehyun dan akan menemuinya kembali suatu saat nanti. Sebagai bentuk penerimaan atas tantangan itu, Sehyun memakan kimbap yang telah disiapkan oleh ayahnya. Kita kembali melakukan kilas balik ke masa kecil Sehyun. Ternyata, rambut pendek yang ia miliki bukanlah keinginannya sendiri. Ayahnya lah yang memotong rambutnya secara paksa. Padahal, Sehyun ingin memiliki rambut panjang seperti kakaknya. Ya, ternyata Sehyun memiliki seorang kakak bernama Eunso. Boneka yang selalu ia bawa selama ini sebenarnya adalah milik sang kakak, yang kemudian diwariskan kepadanya. Pada suatu hari, ayah mereka hendak mengambil foto bersama kedua anaknya. Momen itu menjadi salah satu kenangan penting dari masa lalu yang kelam. Di masa sekarang, polisi dan tim detektif, termasuk Jung Hyun dan timnya, akhirnya tiba di lokasi penemuan jasad. Mereka segera menanyakan siapa yang pertama kali menemukan mayat tersebut. Polisi yang bertugas di sana menjawab bahwa orang itu adalah Sehyun. Jawaban itu langsung membuat semua orang terkejut, apalagi melihat kondisi dan penampilan Sehyun yang terlihat mencurigakan. Mereka pun mulai bertanya padanya. Namun, Sehyun bersikeras bahwa ia tidak melakukan apapun. Ia hanya kebetulan menemukan jasad itu ketika sedang dalam perjalanan pulang. Bahkan, ia ikut mencoba menyelidiki apa yang terjadi, terutama karena rekan satu timnya juga menjadi korban. Sehyun menegaskan bahwa ia tidak mungkin melakukan semua itu hanya demi promosi atau pengakuan dari atasannya. Ketika proses otopsi telah disetujui, Sehyun menyatakan kesiapannya untuk berangkat. Dalam perjalanan menuju tempat otopsi, Jung Hyun merasa khawatir dengan keselamatan Sehyun. Ia menyarankan agar Sehyun tidak terlalu sering keluar malam sendirian karena dikhawatirkan bisa menjadi target berikutnya dari si psikopat. Sebagai bentuk perlindungan, Jung Hyun memberikan sebuah jam tangan khusus kepada Sehyun. Jika sewaktu-waktu butuh bantuan, ia bisa langsung menelepon lewat jam itu. Awalnya Sehyun menolak, namun Jung Hyun bersikeras. Ia bahkan mengatakan kalau Sehyun tetap menolak, ia akan mengawasi Sehyun selama 24 jam demi keselamatannya. Akhirnya Sehyun menerima jam tangan tersebut. Setibanya di ruang otopsi, Sehyun dan timnya mulai bekerja. Mereka menemukan banyak sekali potongan di tubuh korban, namun, ada satu penemuan penting. Di dalam mulut korban, mereka menemukan sebuah foto. Ketika dilihat lebih dekat, foto itu ternyata adalah gambar Sehyun saat masih kecil. Ia lalu menunjukkan foto itu kepada Jung Hyun, yang langsung memfotonya untuk dianalisis lebih lanjut. Meskipun Sehyun sebenarnya tahu siapa anak dalam foto itu, ia memilih untuk tidak memberitahukan apapun kepada Jung Hyun. Sementara itu, ayah Sehyun sedang dalam perjalanan menuju rumah lama mereka. Ia ditemani oleh seorang anak yang biasa membantunya dalam membereskan hasil kejahatannya. Saat sampai di sana, sang ayah berkata bahwa tempat itu dulunya adalah rumah tempat ia tinggal bersama Sehyun. Kembali ke kantor investigasi, setelah melihat hasil foto yang ditemukan di mulut korban, Jung Hyun berkata kepada Sehyun bahwa kemungkinan besar si pembunuh mengetahui siapa anak dalam foto itu. Mereka pun merasa harus segera menyelidiki lebih dalam karena bisa jadi kasus ini terkait dengan kasus drum biru yang terjadi di sekitar tahun 1990-an, yang memiliki banyak kemiripan dengan kasus sekarang. Akhirnya, Jung Hyun meminta agar sampel DNA dari foto tersebut segera diekstraksi karena informasi itu sangat penting bagi penyelidikan mereka. Namun, Sehyun mengatakan bahwa proses analisis DNA dari foto itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Paling cepat, hasilnya baru bisa keluar dalam waktu 1 minggu. Hingga saat ini, Sehyun masih sangat trauma dengan kejadian-kejadian di masa lalunya. Salah satunya adalah momen saat ia pernah didatangi oleh kakaknya di malam hari. Saat itu, kakaknya memberinya sebuah boneka. Tapi anehnya,
Sehhyun terlihat ketakutan dan canggung, seolah ada sesuatu yang belum selesai antara mereka berdua. Sementara itu, ayah Sehhyun akhirnya tiba di rumah lama mereka. Ia mengecat ulang rumah tersebut karena tahu Sehhyun akan datang ke sana. Anak kecil yang biasa membantunya juga ikut bersamanya dan diam-diam mengambil boneka milik Sehhyun. Boneka yang dulu diberikan oleh kakaknya. Di sisi lain, Jung Hyun kembali ke kantor polisi. Bersama rekan-rekannya, ia berusaha menganalisis siapa anak kecil dalam foto yang ditemukan di dalam mulut korban. Namun, upaya mereka ditolak oleh atasan. Jung Hyun juga mengusulkan untuk kembali menyelidiki kasus Tong Biru yang terjadi di tahun 90-an karena kemiripan polanya dengan kasus ini, tapi tetap saja ditolak oleh kepala polisi. Sementara itu, Sehhyun akhirnya memutuskan untuk memenuhi undangan ayahnya dan pergi ke rumah lama mereka. Ia tiba di sana dengan hati-hati, penuh rasa takut karena khawatir ayahnya akan menyakitinya lagi. Saat masuk ke dalam rumah, ia terkejut karena rumah itu tampak bersih dan sudah dicat ulang. Jelas telah dipersiapkan oleh ayahnya. Ketika Sehhyun sedang melihat-lihat, tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang tak dikenalnya. Anak itu mempunyai nama yang sama dengannya dan langsung keluar sambil memanggil ayahnya. Saat itulah Sehhyun tersadar bahwa ayahnya ternyata sudah ada di sana sejak tadi. Ayahnya langsung memeluk Sehhyun, sementara Sehhyun diliputi rasa takut. Namun, sang ayah bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mengatakan bahwa ia telah mengecat ulang rumah itu, siapa tahu Sehhyun menyukainya. Sikapnya yang tenang justru terasa semakin menyeramkan. Di tempat lain, meski tak diizinkan oleh atasannya, Jung Hyun tetap melanjutkan penyelidikan terkait kasus Tong Biru. Salah satu rekannya mengatakan bahwa mereka berhasil menganalisis wajah anak dalam foto jika ia tumbuh dewasa. Dan hasilnya mengejutkan. Wajah anak itu sangat mirip dengan Sehhyun. Dalam kasus Tong Biru, salah satu korban diketahui adalah kakak Sehhyun, Eun-so, atau anak dari korban utama. Fakta ini membuat semuanya semakin rumit. Sehhyun pun mengingatkan ayahnya bahwa dulu ia sudah berusaha membunuhnya, dan ia yakin saat itu ayahnya telah tewas. Namun, ayahnya menjelaskan bahwa ia sebenarnya diselamatkan oleh seorang pencari herbal di hutan. Orang itulah yang membawanya kembali hidup-hidup. Lalu, sang ayah memperkenalkan anak kecil yang bersamanya. "Ini adikmu," katanya. Ia mengaku menemukan dan memungut anak itu dari suatu tempat. Namun, Sehhyun merasa muak. Ia sangat jijik melihat ayahnya sendiri dan memutuskan bahwa satu-satunya jalan adalah membuat ayahnya benar-benar lenyap dari dunia ini. Sehhyun mencoba membunuh ayahnya, tapi gagal. Ayahnya berhasil menahan serangannya. Meski sempat melepaskan diri dan mencoba lagi, ia tetap kalah. Kali ini, Sehhyun justru tertembak dengan pistol kejut listrik oleh bocah kecil yang membantunya, anak yang disebut-sebut sebagai adiknya. Akhirnya, Sehhyun jatuh pingsan di pangkuan ayahnya. Setelah itu, Sehhyun terbangun dan mendapati dirinya berada di tengah genangan cairan merah di dalam rumah lamanya. Sementara itu, di tempat lain, Jo Kyun mengambil pisau bedah milik Sehhyun dan menyimpannya dengan rapi ke dalam sebuah kotak. Sehhyun tentu terkejut melihat keadaannya saat itu. Ia segera membersihkan tubuhnya dari cairan merah tersebut. Di tengah kekacauan ini, Jung Hyun dan timnya memutuskan untuk mulai mencari sosok anak kecil di foto, yang kini telah tumbuh menjadi seorang wanita. Salah satu rekan Jung Hyun menyebut bahwa anak kecil itu adalah Sehhyun, tetapi yang lain menyangkalnya dan menganggap itu tidak mungkin. Kemudian, Jung Hyun dan Chang Jin mengunjungi tempat laundry milik Jo Kyun untuk membicarakan kasus wanita boneka tali. Jo Kyun mengaku bahwa wanita itu memang pernah 2 kali mencuci pakaian di tempatnya. Di sana, Jung Hyun memperhatikan cara berjalan Jo Kyun yang menyeret kaki, lalu menanyakannya pada Chang Jin. Chang Jin menjelaskan bahwa Jo Kyun pernah mengalami kecelakaan. Jung Hyun kemudian merasa curiga terhadap sebuah ruangan di dalam laundry itu dan meminta izin untuk memeriksanya. Dengan percaya diri, Jo Kyun memperbolehkannya. Saat memeriksa ruangan tersebut, Jung Hyun menemukan sebuah topi hitam dan pakaian yang mirip dengan yang dikenakan oleh pelaku dalam kasus Oh Min Ho. Kecurigaannya terhadap Jo Kyun pun semakin kuat. Setelah itu, Jung Hyun menyampaikan kecurigaannya kepada Chang Jin, namun Chang Jin menanggapinya dengan skeptis. Malam harinya, Jo Kyun menelepon Sehhyun untuk mengejeknya. Sehhyun sangat marah karena Jo Kyun telah menyelipkan foto masa kecilnya ke dalam rangkaian kasus. Kini, pihak kepolisian mulai mencari seseorang yang sesuai dengan hasil montase wajah Sehhyun, demi menghentikan kegilaan Jo Kyun. Sehhyun pun menyusun sebuah rencana. Ia mengajak Jo Kyun bekerja sama untuk menjebak orang lain sebagai pelaku pembunuhan berantai. Jo Kyun menyetujui rencana itu dan bahkan bersedia menyiapkan seseorang yang bisa dijadikan kambing hitam. Malam itu, Sehhyun pergi ke rumah seorang pria untuk mengambil sampel DNA-nya. Rencananya, DNA pria itu akan disisipkan ke tubuh korban Oh Min Ho agar seolah-olah pria tersebut adalah pelakunya. Namun, setelah mengambil sampel,
Jo-kyun kembali mengirim pesan kepada Se-hyun agar ia membersihkan tempat kejadian perkara. Saat memeriksa rumah tersebut, Se-hyun menemukan pria itu tergeletak di kamar. Ia mengira pria itu telah dibunuh oleh Jo-kyun. Ketika ia sedang mencari CCTV tersembunyi yang diduga telah dipasang Jo-kyun, tiba-tiba pria itu terbangun dan langsung menyerang Se-hyun karena mengira Se-hyun adalah penyusup. Perkelahian pun terjadi, dan akhirnya Se-hyun membunuh pria tersebut. Setelah itu, Se-hyun menatap cermin di dekatnya dan menyadari bahwa dirinya mulai berubah menjadi seperti ayahnya. Ia membuang tubuh pria tersebut tanpa menyadari bahwa ayahnya telah memasang kamera tersembunyi di sepanjang jalan itu. Sementara itu, Jung-hyun sedang memeriksa berkas kesaksian para saksi yang menuduh Go Do-sam sebagai pelaku kasus tong biru. Pada saat yang sama, Jang mendekatinya dan mengingatkan Jung-hyun untuk lebih memperhatikan rekan satu timnya. Jang juga memberitahu bahwa istri Chang Jin saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena menderita kanker ginjal. Chang Jin masih harus mengurus istrinya yang sedang sakit, anak-anaknya, dan sekarang juga terlibat dalam kasus pembunuhan berantai. Jang mengungkapkan bahwa Chang Jin pasti sangat stres menghadapi semuanya. Ia pun memperingatkan Jung-hyun agar tidak bertindak sendiri dalam menangani kasus ini, melainkan harus berdiskusi dan bekerja sama dengan tim. Keesokan paginya, setelah merenungkan perkataan Jang, Jung-hyun mendatangi Chang Jin dan meminta maaf. Chang Jin memahami niat Jung-hyun yang ingin segera menangkap pelaku, tetapi ia mengingatkan bahwa akal sehat juga penting. Jangan sampai karena ambisi membuka kasus lama, Jung-hyun dan seluruh tim justru kewalahan dan berakhir kehilangan pekerjaan. Jung-hyun pun berjanji bahwa kali ini ia akan menangani semuanya dengan benar. Sementara itu, Se-hyun duduk di samping jasad pria yang dibunuhnya malam sebelumnya. Saat itu, Jo-kyun menelepon. Ia mengaku sengaja memasang CCTV tersembunyi di sekitar rumah pria itu sebagai asuransi. Jika suatu saat Se-hyun mengkhianatinya, maka Jo-kyun tidak akan jatuh sendirian. Jo-kyun lalu memberikan alamat untuk langkah selanjutnya. Namun kali ini Se-hyun yang justru mengambil kendali dan memberikan lokasi yang harus didatangi. Jo-kyun tampaknya tak punya pilihan selain mengikuti instruksi tersebut. Di tempat lain, dokter yang menelepon Jung-hyun karena ia tak bisa menghubungi Se-hyun. Dokter yang pun menyampaikan bahwa dalam tubuh korban wanita, tali ditemukan zat pelumpuh. Zat yang sama yang sebelumnya juga ditemukan pada korban pertama, Yeon-jo, dan korban kedua, Oh Min-ho. Mendengar hal itu, Jung-hyun terkejut karena berarti Se-hyun telah menyembunyikan informasi penting dari mereka. Kecurigaan terhadap Se-hyun pun mulai tumbuh. Malam itu, Jo-kyun tiba di lokasi yang telah disebutkan Se-hyun. Saat ia menelepon Se-hyun, ia mendengar suara dering ponsel dari dalam sebuah mobil. Jo-kyun mendekati mobil tersebut, tetapi tiba-tiba Se-hyun muncul dari belakang dan memukul kepalanya dengan pipa logam. Setelah itu, Se-hyun membuka truk milik Jo-kyun namun tidak menemukan siapapun di dalamnya. Setelah memastikan keadaan aman, ia mengikat Jo-kyun dan mengambil sampel DNA-nya. Saat tersadar, Jo-kyun mengejek bahwa usaha Se-hyun sia-sia karena dirinya sudah memalsukan kematiannya sejak lama. Namun Se-hyun tidak peduli. Baginya, yang penting Jo-kyun bisa lenyap dari dunia ini. Se-hyun pun mulai mencekik Jo-kyun dengan seutas tali, namun tiba-tiba alarm mobil berbunyi sangat keras. Se-hyun buru-buru masuk ke truk untuk mematikannya, tanpa menyadari bahwa Jo-kyun berhasil membebaskan diri saat itu juga. Jo-kyun lalu menghampiri Se-hyun dan menamparnya beberapa kali sebelum berusaha mencekiknya. Untungnya, seorang penjaga datang ke lokasi tersebut, dan Se-hyun berhasil kabur tepat waktu. Se-hyun pulang ke rumah, tapi terkejut saat menemukan sebuah tong biru di dalamnya. Ia mulai mengalami halusinasi dan dilanda ketakutan hebat. Dalam kondisi kewalahan, Se-hyun berlari keluar rumah. Ia berjalan terhuyung-huyung di jalan, hingga tersandung dan tanpa sengaja bertemu dengan Jung-hyun. Keduanya kembali ke rumah Se-hyun. Saat Se-hyun membersihkan diri, Jung-hyun melihat diagram kasus pembunuhan berantai yang telah disusun Se-hyun. Setelah selesai, Se-hyun merawat luka-lukanya, dan Jung-hyun membantunya. Mereka lalu membicarakan alasan mengapa memilih karir masing-masing. Intinya, mereka berdua ingin membantu orang lain, mencegah kejahatan, dan menegakkan keadilan. Di saat yang sama, Jung-hyun menerima pesan bahwa laporan forensik yang dimintanya sudah dikirim ke email. Saat ia membukanya, tertera bahwa lokasi foto anak kecil yang ditemukan di mulut korban ketiga adalah Pelabuhan Chonggun, tempat yang sama dengan lokasi kasus pembunuhan tong biru. Kini, Jung-hyun makin mencurigai Se-hyun. Esokan paginya, Se-hyun yang kelelahan karena kejadian malam sebelumnya akhirnya terbangun. Pada saat yang sama, ayahnya meneleponnya dan mengajaknya untuk bertemu. Namun,
Sehyun dengan tegas meminta ayahnya menjauh darinya karena ia ingin menangani semuanya sendiri mulai sekarang. Jo-kyun hanya tertawa sinis dan mengejek Sehyun, mengatakan bahwa cepat atau lambat Sehyun akan datang mencarinya lagi. Mendengar itu, Sehyun langsung memutus sambungan telepon dari orang gila tersebut. Sementara itu, di kantor polisi, atasan Jung Hyun memarahi dirinya karena nekat menyelidiki kasus Ember Biru. Ia bahkan menyuruh Jung Hyun untuk meminta bantuan dari koneksi seniornya di cabang kepolisian lain. Setelah itu, Jung Hyun pergi dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab, terutama mengenai apa saja yang telah disembunyikan Sehyun darinya. Mulai dari zat pelumpuh yang ditemukan dalam tubuh para korban kasus Ember Biru, hingga mengapa Sehyun tiba-tiba tumbang tak berdaya malam sebelumnya, Jung Hyun berusaha menghubungkan berbagai petunjuk dan mulai bertanya-tanya dalam hati. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan Sehyun di belakangnya? Di sisi lain, Sehyun mendatangi Badan Forensik Nasional. Di sana, ia mencoba menaruh rambut pria yang dibunuhnya sebelumnya ke barang bukti dalam kasus wanita boneka tali. Tujuannya adalah agar polisi percaya bahwa pria itu adalah pelaku dari rangkaian pembunuhan ini, dan masa lalu kelam Sehyun bisa tetap tersembunyi. Setelah itu, Sehyun bertemu dengan Dr. Jang. Dengan nada menggoda, Dr. Jang mempertanyakan mengapa Sehyun tidak memberitahu Jung Hyun tentang zat pelumpuh yang ditemukan dalam tubuh korban ketiga. Bahkan, Sehyun juga tidak menyebutkan bahwa korban pertama dan kedua juga memiliki zat yang sama. Ia kemudian memberitahu bahwa lokasi otopsi sementara di dekat kantor polisi tempat Jung Hyun bekerja telah ditarik kembali, karena pihak kepolisian menduga bahwa pelaku sudah berhasil ditangkap. Sehyun terkejut mendengarnya, meski ia berusaha tetap tenang. Di kantor polisi, Suho memberitahu tim bahwa mereka menerima kiriman sebuah flash disk. Tentu saja, pengirimnya adalah Jo-kyun. Tim Jung Hyun pun segera memutar isi rekaman tersebut, dan ternyata isinya adalah rekaman saat Sehyun membuang jasad pria yang dibunuhnya. Dalam video itu, terlihat Sehyun membawa tubuh pria tersebut di dalam sebuah koper. Nama pria yang dibunuh Sehyun adalah Hyung-jo. Melihat rekaman itu, Jung Hyun sangat terkejut dan merasa dikhianati. Ia segera mencoba menghubungi Sehyun. Namun di saat yang sama, Sehyun tengah menghadapi masalah yang lebih besar. Tim audit telah menerobos masuk ke kantornya dan menyita semua dokumen miliknya. Ternyata Sehyun sedang diselidiki karena dituduh memalsukan hasil analisis atlet Nam Suyeop, serta tidak melaporkan temuan zat pelumpuh kepada pihak kepolisian. Padahal, perubahan hasil analisis tersebut dilakukan atas perintah langsung dari Direktur Forensik. Malam itu, 3 anggota tim Jung Hyun sedang menunggu hasil pelacakan lokasi dari rekaman video yang mereka lihat siang tadi. Setelah hasilnya keluar, mereka segera menyadari bahwa lokasi tersebut tampak tidak asing bagi mereka. Tanpa menunggu lama, tim polisi segera bergegas menuju rumah Hyung-jo. Sementara itu, Jung Hyun mendatangi ruang kerja Sehyun untuk mengonfrontasinya secara langsung. Ia menuduh Sehyun karena telah menyembunyikan informasi penting, yakni keberadaan zat pelumpuh otot yang ditemukan pada ketiga korban dalam kasus pembunuhan berantai. Namun, Sehyun bersikap defensif dan justru membalikkan tuduhan, mempertanyakan kemampuan investigasi Jung Hyun selama ini. Jung Hyun lalu menatap tajam dan bertanya, apakah Sehyun benar-benar tidak terlibat dalam 3 kasus pembunuhan tersebut. Ia terus mengajukan berbagai pertanyaan tajam yang menghantui pikirannya sejak siang tadi. Namun, Sehyun tetap menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengan nada putus asa, Jung Hyun bertanya tentang isi rekaman USB yang sebelumnya telah mereka tonton. Namun, seperti sebelumnya, Sehyun tidak memberikan jawaban yang berarti. Jung Hyun kemudian mempertanyakan apakah ia masih bisa mempercayai Sehyun. Dengan emosi yang memuncak, Sehyun menjawab bahwa jika pertanyaan itu sampai terucap dari mulut Jung Hyun, maka itu berarti Jung Hyun sebenarnya memang sudah tidak mempercayainya lagi. Jung Hyun yang semakin frustrasi lalu kembali bertanya apakah Sehyun mengenal Unso yang merupakan kakaknya Sehyun. Namun hingga akhir percakapan, Sehyun tetap tidak memberitahu kebenaran apapun. Ia hanya mengatakan satu hal, agar Jung Hyun tidak perlu menemuinya lagi setelah kasus ini selesai. Tak lama setelah itu, tim Jung Hyun pergi ke tempat kejadian perkara di rumah Hyung-jo, pria yang telah dihabisi oleh Sehyun. Di sana mereka menemukan banyak genangan cairan merah di lantai, kondisi rumah yang sudah berantakan, serta botol berisi zat pelumpuh. Tim menyimpulkan bahwa Hyung-jo kemungkinan juga menjadi korban dari pelaku yang sama dengan kasus pembunuhan berantai lainnya. Namun, ada satu temuan yang mengejutkan Jung Hyun. Sebuah pisau bedah dengan inisial milik Sehyun ditemukan di TKP. Jung Hyun mencurigai pisau bedah ini milik Sehyun. Tim polisi kemudian melakukan pertemuan bersama atasan mereka. Terungkap bahwa sebenarnya Hyung-jo adalah salah satu tersangka yang sudah lama mereka targetkan. Itulah sebabnya ketika tim menerima rekaman video dalam flash disk yang menunjukkan Sehyun berada di rumah Hyung-jo, mereka langsung bergerak cepat ke lokasi. Namun saat mereka tiba, Hyung-jo tidak ditemukan.
Polisi pun menyimpulkan bahwa Hyung-jo telah menghilang. Padahal ia sebenarnya telah dibunuh oleh Sehhyun malam sebelumnya. Atasan mereka mulai bertanya-tanya, mungkinkah Sehhyun adalah pelaku utama yang selama ini mereka cari? Namun, Jung-hyun berpendapat bahwa semua ini belum bisa dipastikan. Ia menekankan bahwa belum tentu rekaman keberadaan Sehhyun di rumah Hyung-jo memiliki hubungan langsung dengan hilangnya pria tersebut. Di saat yang sama, Jung-hyun menerima panggilan dari seorang dokter forensik yang telah menyelesaikan analisis terhadap barang-barang yang ditemukan di rumah Hyung-jo. Ada dua hasil penting yang disampaikan ke Jung-hyun. Yang pertama, bercak merah yang ditemukan di TKP adalah darah milik Hyung-jo. Dan kedua, pisau bedah yang ditemukan memiliki inisial sangat mirip dengan pisau bedah milik Sehhyun. Mendengar kabar tersebut, para polisi di ruangan saling bertukar pandang dengan raut serius. Jung-hyun menutup telepon itu, dan atasannya langsung mengambil kesimpulan. Sehhyun adalah pelakunya. Keesokan paginya, tim Jung-hyun akhirnya melacak keberadaan Sehhyun. Mereka segera bergerak menuju lokasi untuk menangkapnya. Sementara itu, Sehhyun diketahui sedang berada di sebuah rumah sakit tempat ibunya berada. Di rumah sakit tempat Sehhyun berada, ia terlihat sedang merawat ibunya yang tampaknya sangat berarti baginya. Namun, saat sedang merapikan tempat tidur tersebut, Sehhyun menemukan sebuah buku yang diselipkan di bawah bantal. Buku tersebut adalah buku masa kecil miliknya, dan ia segera menyadari bahwa ini pasti perbuatan ayahnya yang menaruhnya di sana. Tanpa membuang waktu, Sehhyun segera memasukkan buku itu ke dalam tas dan buru-buru meninggalkan rumah sakit. Dalam perjalanannya keluar, ia nyaris berpapasan dengan tim Jung-hyun, tetapi berhasil menghindar dengan tenang tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah itu, Sehhyun pergi ke sebuah minimarket. Di sana, ia sengaja berdiri menghadap ke arah CCTV, memperlihatkan wajahnya dengan jelas, lalu meletakkan buku masa kecilnya di salah satu rak toko. Aksi ini tampaknya disengaja, seolah ia ingin meninggalkan jejak. Sementara itu, di rumah sakit, tim Jung-hyun sedang mewawancarai para perawat. Para perawat menyatakan bahwa Sehhyun adalah orang yang baik dan penuh perhatian dalam merawat wanita tua tersebut. Chang Jin lalu bertanya kepada Jung-hyun, langkah apa yang harus mereka ambil selanjutnya. Jung-hyun berpendapat bahwa mereka harus menyelidiki tempat kejadian perkara kasus ember biru. Ia merasa pasti ada alasan mengapa Sehhyun tidak pernah memberitahu polisi tentang keberadaan zat pelumpuh otot pada ketiga korban kasus berantai. Terlebih lagi, zat yang sama juga ditemukan pada kasus ember biru. Chang Jin setuju dengan pendapat tersebut dan mereka pun segera bergerak. Malam itu, Jang dan Soho menggeledah tempat tinggal Sehhyun untuk mencari bukti. Hasilnya mengejutkan. Di kamar mandi, mereka menemukan sebuah ember biru yang di dalamnya terdapat potongan tubuh manusia yang terikat dengan benang. Temuan ini seolah menjadi bukti kuat, meskipun besar kemungkinan Jo Kyun yang sengaja menanamkan bukti tersebut untuk menjebak Sehhyun. Sementara itu, Chang Jin dan Jung Hyun tiba di lokasi masa kecil Sehhyun, yang ternyata merupakan lokasi asli dari kasus tong biru. Saat mereka masuk ke dalam rumah tersebut, mereka menemukan bercak merah di lantai. Namun setelah diperiksa, cairan itu ternyata hanyalah cat. Di sana juga terdapat dua jenis jejak kaki. Salah satunya sudah dipastikan berasal dari sepatu Sehhyun. Namun Jung Hyun menyadari bahwa jejak lainnya tampak tidak lengkap di bagian tumit, mengingatkannya pada cara berjalan Jo Kyun yang menyeret satu kakinya. Di sisi lain, Sehhyun mendatangi Jo Kyun di tempat laundry miliknya. Jo Kyun menyambut Sehhyun dengan nada mengejek, mengatakan bahwa polisi kini sedang mengelilingi tempat tinggal Sehhyun. Namun Sehhyun tidak menggubrisnya dan langsung menyerang Jo Kyun. Jo Kyun tentu tidak tinggal diam. Ia membalas serangan Sehhyun dengan kekuatan penuh, hingga berhasil menjatuhkannya. Dalam kondisi lengah, Sehhyun disuntik dengan zat pelumpuh. Seketika itu juga, tubuh Sehhyun ambruk dan kehilangan kesadaran. Dengan senyum sinis, Jo Kyun berbisik sambil menyambut kedatangan putrinya di rumahnya. Setelah Sehhyun pingsan, ayahnya segera menyeret tubuhnya dan meletakkannya di dalam mobil. Meskipun Sehhyun masih setengah sadar, tubuhnya sangat lemah. Di sisi lain, ayah Sehhyun mulai berpura-pura seolah-olah dirinya adalah korban. Ia pun dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka, lalu melapor ke polisi dan mengklaim bahwa Sehhyunlah yang menyerangnya. Barang-barang milik Sehhyun dan sidik jarinya juga ditemukan di lokasi kejadian, sehingga tuduhan itu terlihat kuat. Namun, Jung Hyun tidak mempercayai tuduhan tersebut. Ia menemukan sepatu milik ayah Sehhyun yang tertinggal di tempat kejadian, dan ia mengingat bahwa jejak sepatu itu mirip dengan yang pernah ia lihat di rumah lama Sehhyun. Keesokan harinya, mereka mendiskusikan perkembangan kasus tersebut bersama atasan. Mereka akhirnya menyimpulkan bahwa foto anak kecil yang ditemukan memang merupakan Sehhyun, sehingga Sehhyun ditetapkan sebagai tersangka. Tim pun mulai memburunya untuk mencari keberadaannya. Akan tetapi, Jung Hyun menolak keputusan itu. Ia tetap yakin bahwa Sehhyun bukanlah pelaku dan mencurigai bahwa ayah Sehhyun, yaitu Chae Mingguk,
yang kini berganti nama menjadi Yoon Jo-kyun, memiliki keterlibatan. Kecurigaannya dikuatkan oleh pernyataan salah satu rekan mereka, yang mengungkap bahwa terdapat riwayat panggilan telepon antara Sehhyun dengan seseorang yang tidak dikenal namun lokasinya berdekatan dengan tempat laundry Jo-kyun. Meskipun begitu, hingga saat itu belum ada bukti yang menunjukkan bahwa Jo-kyun adalah kaki tangan Sehhyun. Tidak lama kemudian, datang seorang senior dari kepolisian wilayah selatan dan menyatakan bahwa kasus ini akan ditangani secara bersama. Sementara itu, anak perempuan yang bersama Sehhyun membuang semua barang milik Sehhyun, termasuk ponselnya. Namun, ia menyimpan jam tangan pemberian Jung Hyun dan memakainya sendiri. Anak itu kemudian menemui Sehhyun dan menanyakan keadaannya, sambil mengobati luka di bagian kening Sehhyun. Saat Sehhyun memintanya untuk melepas ikatan, anak itu menolak. Ia mengatakan bahwa ia hanya akan melepaskan Sehhyun jika ayahnya datang. Apapun yang dikatakan Sehhyun tidak digubris dan tak diberi jawaban yang masuk akal. Sehhyun sempat mengatakan bahwa anak itu tidak akan pernah bisa menggantikan posisinya, dan hanya dimanfaatkan oleh ayah Sehhyun. Namun, anak itu tetap bersikeras dan tidak peduli. Di tempat lain, Jung Hyun mencoba meyakinkan Ketua Hong bahwa Sehhyun bukan pelakunya. Namun, karena semua bukti mengarah pada Sehhyun, Ketua Hong menilai bahwa Jung Hyun terlalu terbawa perasaan. Ia pun diminta untuk beristirahat dan menarik diri dari penyelidikan, sampai pikirannya lebih tenang. Namun Jung Hyun menolak permintaan tersebut. Ia tetap berpegang pada keyakinannya bahwa Sehhyun tidak bersalah. Ia kemudian mengambil beberapa berkas penting tentang Sehhyun dan membawanya pergi. Setelah merasa cukup aman dari kejaran tim Ketua Hong, ia membuka dokumen-dokumen itu dan menemukan bahwa Sehhyun sering datang ke klinik kesehatan mental. Sementara itu, ayah Sehhyun kembali berpura-pura di hadapan tetangganya yang merawatnya, seolah-olah dirinya yang paling menderita. Ia bahkan mencoba menanamkan ketakutan terhadap Sehhyun di benak para tetangga. Tak lama kemudian, Jung Hyun mendatangi dokter dari klinik kesehatan mental yang biasa dikunjungi Sehhyun. Dokter tersebut menyampaikan bahwa sangat kecil kemungkinan Sehhyun melakukan tindakan kekerasan seperti yang dituduhkan. Menurutnya, Sehhyun tidak menunjukkan tanda-tanda seorang psikopat. Ia memang pernah menunjukkan perilaku seperti memotong tubuh hewan sewaktu kecil, namun hal itu disebabkan oleh gangguan sosial yang bisa ditangani. Dokter juga menjelaskan bahwa kondisi Sehhyun membaik karena ia mendapatkan kasih sayang yang besar dari ibu angkatnya. Meskipun trauma masa kecilnya mungkin tidak hilang sepenuhnya, tidak ada tanda bahwa Sehhyun adalah seorang psikopat. Dokter itu juga menyebutkan bahwa Sehhyun telah merawat ibu angkatnya yang sakit selama 5 tahun dengan sangat sabar. Dengan melihat kepedulian Sehhyun terhadap ibunya, sulit membayangkan bahwa ia mampu melakukan kekejaman seperti yang dituduhkan. Sementara itu, anak perempuan tadi kembali menemui Sehhyun dan memberinya makanan. Namun Sehhyun meminta agar ikatannya dibuka terlebih dahulu sebelum makan. Permintaan itu kembali ditolak. Anak tersebut lalu bertanya apakah ayah Sehhyun pernah menyakitinya. Sehhyun menjelaskan bahwa ayahnya tidak menyakitinya secara langsung. Namun masa kecilnya tetap merasa bahagia karena selalu dilindungi dan dibahagiakan oleh kakaknya. Sehhyun sering diajak bermain dan tertawa bersama kakaknya saat masih kecil. Ketika anak itu bertanya apakah Sehhyun benar-benar memiliki kakak, Sehhyun membenarkannya. Anak itu kemudian memaksa Sehhyun untuk makan, dan karena tidak punya pilihan lain, Sehhyun pun akhirnya makan makanan yang diberikan. Anak tersebut mengatakan bahwa ia akan kembali lagi setelah ayah mereka datang. Meski tingkahnya terlihat polos, Sehhyun menyadari bahwa anak itu sebenarnya cukup licik. Sementara itu, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan kepada publik bahwa Sehhyun adalah tersangka utama. Di tempat kerja Sehhyun pun, situasinya tidak kalah buruk. Pengurus rumah sakit memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjaga nama baik dan menutupi kesalahan internal mereka, dengan cara melimpahkan seluruh tanggung jawab kepada Sehhyun. Tidak ada satupun yang membela Sehhyun. Mereka justru menjatuhkan citranya demi menyelamatkan reputasi rumah sakit mereka. Ketika berita mulai menyebar luas, ayah Sehhyun turut mendengarnya. Ia kemudian memesan tiket kapal untuk 2 orang dewasa. Padahal mereka bertiga, 2 orang dewasa dan 1 anak-anak, namun tiket hanya dipesan untuk 2 orang dewasa. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa anak itu mungkin akan ditinggalkan atau dihabisi untuk menghilangkan jejak mereka. Pada malam harinya, Sehhyun berusaha keluar dari mobil box tempat ia dikurung. Menyadari bahwa pintunya tidak terkunci, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk kabur. Meskipun akhirnya ia terjatuh karena posisi mobil cukup tinggi. Saat ia menoleh keluar, ia melihat ayahnya dan anak kecil itu sedang memanggang daging bersama. Sehhyun mendekati mereka dan bertanya apa rencana selanjutnya. Saat itu, anak laki-laki itu tampak sangat berusaha menarik perhatian ayah Sehhyun, tetapi Sehhyun justru menanggapinya dengan dingin. Berbeda dengan cara ia memperlakukan Sehhyun, ayah Sehhyun kemudian menunjukkan kepada Sehhyun berita yang memperlihatkan bahwa rekan-rekannya di tempat kerja bahkan ikut menyalahkan Sehhyun dan mencemarkan namanya. Tidak ada satupun yang membelanya.
Ia mengatakan bahwa hanya dirinya yang bisa dipercaya oleh Sehyun. Tak lama kemudian, ayah Sehyun menyuruh anak itu untuk mengambil tabung gas karena gas mereka habis saat sedang memanggang. Saat anak itu pergi, ayah Sehyun memberitahu Sehyun bahwa mereka akan pergi berdua dan berencana menyingkirkan anak tersebut. Sehyun terkejut, karena anak itu sangat menyukai ayahnya. Namun sang ayah menjawab bahwa ia tidak pernah menyukainya. Mendengar hal itu, Sehyun mencoba menyerang ayahnya, tetapi usahanya gagal. Sebagai hukuman, ayahnya memotong salah satu jarinya. Kilas balik pun muncul, mengisahkan saat Sehyun dan ayahnya baru saja menyelesaikan salah satu tugas mereka. Ketika Sehyun masuk ke kamarnya, ia melihat kakaknya sudah menghias ruangan itu dan memberikan kejutan ulang tahun lengkap dengan hadiah berupa seragam sekolah. Sehyun sangat bahagia. Saat melihat adiknya gembira mengenakan seragam pemberiannya, sang kakak masuk ke mobil box. Di sanalah, untuk pertama kalinya, ia melihat langsung apa yang dilakukan oleh ayah dan adiknya. Ia merasa sangat ketakutan dan sedih dengan apa yang dilihatnya. Sementara itu, terungkap bahwa korban keempat ternyata masih hidup. Pada malam itu juga, ia datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa Sehyun justru menyelamatkannya dan memintanya bersembunyi selama 1 minggu. Karena itulah ia baru muncul dan menceritakan semuanya sekarang. Korban juga menyebutkan bahwa pelaku yang mencoba menghilangkan nyawanya adalah seorang pria dengan aroma bau laks yang sangat kuat. Chang Jin kemudian melaporkan hal ini kepada Jung Hyun, dan menduga bahwa pelakunya adalah seseorang yang memiliki aroma tersebut, yang kemungkinan besar adalah ayah Sehyun. Jung Hyun pun merasa lega, karena itu berarti Sehyun bukanlah pelaku dalam kasus korban keempat. Chang Jin sempat menyarankan kemungkinan bahwa Sehyun bekerja sama dengan ayahnya, tetapi Jung Hyun menolak dugaan tersebut. Ia tetap yakin bahwa Sehyun tidak mungkin melakukan hal itu. Jung Hyun kemudian meminta bantuan kepada Chang Jin untuk memancing reaksi dari atasan mereka. Saat mereka membahas dugaan bahwa ayah Sehyun adalah tersangka yang sedang dicari, atasan mereka justru marah dan kemudian memindahkan Chang Jin ke bagian lalu lintas. Namun, pemindahan ini sebenarnya merupakan bagian dari rencana Chang Jin sendiri. Sebelum pergi, Chang Jin berpamitan kepada 2 rekannya. Namun mereka menolak untuk ditinggalkan begitu saja. Rekan-rekan Chang Jin dan Jung Hyun mulai curiga bahwa keduanya memiliki rencana yang mereka susun secara diam-diam. Namun setelah mengetahui maksudnya, mereka memutuskan ikut serta bersama Chang Jin. Mereka pun segera menuju rumah ayah Sehyun untuk melakukan pengecekan. Tak lama setelah itu, Jung Hyun menyusul ke lokasi yang sama di sisi lain. Jo Kyun, ayah Sehyun, kebetulan baru keluar dari rumah sakit pada hari yang sama dan tengah dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Saat para detektif tiba di rumah tersebut, mereka segera menggeledah seluruh ruangan, namun tidak menemukan barang bukti yang mencurigakan. Chang Jin sempat memeriksa beberapa benda pribadi milik Jo Kyun untuk mencari sidik jari, tetapi tidak menemukan apapun. Ia mengaku telah mencoba berkali-kali, namun tidak satupun sidik jari yang terdeteksi. Ia pun menyimpulkan bahwa kemungkinan besar semua sidik jari telah dihapus. Tanpa mereka sadari, Jo Kyun sudah sampai di rumah. Mereka buru-buru keluar dari sana, dan salah satu di antara mereka berusaha mengalihkan perhatian agar Jo Kyun tidak tahu bahwa Jung Hyun dan lainnya baru saja ada di sana. Namun gerak-gerik detektif itu membuat Jo Kyun curiga. Untung saja saat situasi mulai genting, Jung Hyun menelepon dan menyelamatkan rekannya dari kemungkinan bahaya. Setelah itu, Jo Kyun masuk rumah dan melihat adanya alat yang digunakan untuk memeriksa sidik jari di dalam kamarnya. Dari situ, ia semakin yakin bahwa rumahnya telah didatangi oleh para detektif. Sementara itu, Sehyun mengalami kesakitan luar biasa setelah jarinya dipotong oleh ayahnya. Ia meminta bantuan kepada anak kecil yang bersamanya untuk mengobati lukanya. Dalam kondisi lemah dan kehilangan banyak darah, Sehyun hanya bisa meminta pertolongan. Namun anak itu justru membahas pernyataan ayahnya, bahwa Sehyunlah yang telah menghilangkan nyawa kakaknya. Sehyun tidak menjawab tuduhan itu dan hanya mengatakan bahwa ia butuh dibawa ke rumah sakit. Saat Sehyun melihat bahwa anak itu mengenakan jam tangannya, ia menjelaskan bahwa jam itu bukan jam biasa. Ia mengatakan bahwa jika layarnya disentuh, seseorang akan datang menyelamatkannya. Namun saat anak itu mencobanya, jam tersebut tidak berfungsi karena kehabisan baterai. Akhirnya, Sehyun pingsan karena kehilangan terlalu banyak darah. Pada malam harinya, polisi menghubungi Jo Kyun dan memintanya datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Jo Kyun menyanggupi dan berkata bahwa ia akan tiba dalam waktu 1 jam. Namun, rekan-rekan Jung Hyun menemukan keanehan dalam gerak-geriknya, terutama karena ia menyewa mobil padahal baru saja keluar dari rumah sakit. Informasi tersebut langsung dilaporkan kepada Chang Jin dan Jung Hyun. Setelah mendapat laporan, Jung Hyun mulai mengikuti mobil Jo Kyun. Saat melihat kondisi Sehyun yang sudah sangat lemah,
Sehyun kembali memohon untuk dibawa ke rumah sakit. Namun, Jo-kyun tetap tak peduli. Jung Hyun yang mengamati dari kejauhan melihat mobil Jo-kyun terparkir dan segera meminta Chang Jin untuk memeriksa nomor polisi kendaraan tersebut. Ternyata, plat nomor mobil itu terdaftar sebagai plat mobil curian. Sayangnya, keberadaan Jung Hyun ketahuan oleh Jo-kyun. Tak lama kemudian, menyuruh anak kecil itu membeli obat untuk Sehyun ke apotek. Namun saat tiba di sana, anak itu melihat kedekatan antara Sehyun dan ayahnya, yang membuatnya merasa cemburu, terutama karena Sehyun dirangkul oleh ayahnya. Saat anak itu kembali dari apotek, ia tidak membawa obat karena apotek membutuhkan resep dari dokter. Akhirnya mereka bertiga pergi ke apotek bersama, agar luka Sehyun bisa dilihat langsung oleh apoteker dan bisa mendapatkan obat. Apoteker pun melayani mereka, meskipun mengatakan bahwa seharusnya Sehyun segera dibawa ke rumah sakit karena kondisinya sudah terlalu parah. Sementara itu, Sehyun diam-diam mengambil cairan semprot dan menyiapkannya untuk menyerang ayahnya. Ketika mereka hendak meninggalkan apotek, Sehyun langsung menyemprotkan cairan tersebut ke mata ayahnya. Sehyun berharap bisa menyelamatkan diri dan juga anak kecil itu. Namun, karena anak itu tidak memahami situasinya, justru mereka berdua tertangkap. Ayah Sehyun kemudian memukul Sehyun, dan saat Jung Hyun datang untuk menolong, ia malah menjadi korban berikutnya. Jung Hyun dipukul berkali-kali hingga tak berdaya. Ketika ayah Sehyun hendak menghabisinya, Sehyun berusaha melindungi Jung Hyun meskipun tubuhnya sudah penuh luka. Untungnya, polisi datang tepat waktu. Sebelumnya, Sehyun sempat meminta apoteker untuk menelepon polisi secara diam-diam, namun, sebelum ditangkap, Jo-kyun mengancam akan membunuh anak kecil tersebut. Ia pun melarikan diri, dan polisi segera mengejarnya. Kondisi Jung Hyun saat itu sangat kritis. Sehyun memintanya untuk tidak terlalu banyak bicara karena khawatir lukanya semakin parah. Ia juga meminta bantuan kepada orang-orang di sekitar untuk menghubungi layanan darurat, karena Jung Hyun telah kehilangan banyak darah. Setelah kejadian penyerangan, Sehyun dan Jung Hyun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kondisi paling parah dialami oleh Jung Hyun karena ia harus menjalani operasi akibat luka tusukan yang cukup dalam di tubuhnya. Rekan-rekan Jung Hyun segera datang menjenguknya, begitu pula dengan tim lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Mereka terlihat kesal karena sebelumnya peringatan mereka tidak didengarkan, padahal apa yang mereka khawatirkan ternyata benar. Mereka langsung menyalahkan Ketua Hong, karena sejak awal ia tidak menyetujui dugaan bahwa ayah Sehyun adalah pelaku sebenarnya. Sementara itu, ayah Sehyun batal berangkat karena terlambat naik kapal. Namun, Seon yang menyalahkan Sehyun justru dihukum oleh ayah Sehyun, karena dianggap sebagai penyebab kaburnya Sehyun dan tidak memberitahu bahwa Sehyun membawa semprotan cairan, yang kemudian disemprotkan ke mata ayahnya. Di kantor polisi, pihak penyidik menunjukkan rekaman video yang memperlihatkan saat Jung Hyun dan Sehyun diserang oleh ayah Sehyun. Namun, yang paling mengecewakan adalah kepala kepolisian yang masih bersikeras bahwa Sehyun telah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga kasus ayah Sehyun tidak perlu diusut lebih lanjut untuk sementara waktu. Hal ini membuat para penyelidik geram, termasuk atasan Jung Hyun. Ia marah karena anak buahnya baru saja menjadi korban, namun kepala kepolisian justru meminta kasus tersebut diabaikan. Ia juga mengungkapkan penyesalannya karena sebelumnya tidak mempercayai Jung Hyun. Tak lama kemudian, mereka menemukan bukti baru berupa foto Jo-kyun yang berada di lokasi kasus Tong Biru pada tahun 2009. Di sisi lain, atasan Sehyun tetap bersikap tidak adil dan terus menyalahkan Sehyun, tanpa peduli bukti yang ada. Namun, salah satu rekan Sehyun yang bernama Cheon membela Sehyun. Ia menyatakan bahwa Sehyun selama ini bersih dan tidak pernah memanipulasi data apapun. Kalaupun ia pernah memanipulasi sekali, pasti ada alasan kuat di baliknya. Cheon tetap membela Sehyun meski posisinya terancam, karena atasannya melarang siapapun membela seseorang yang sudah ditetapkan sebagai pembunuh berantai. Sementara itu, Seun dihukum oleh Jo-gun. Ia dipaksa untuk menerima kenyataan yang berat, meskipun sebenarnya ia sudah sangat kelelahan. Namun, ayah Seun sama sekali tidak peduli dengan keadaannya. Pihak kepolisian masih terus mencari keberadaan Jo-gun dan berusaha melacak di mana ia bersembunyi. Mereka kemudian menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Sehyun menyembunyikan sebuah buku di sebuah tempat penjual es krim. Polisi langsung menuju ke lokasi tersebut dan berhasil menemukan buku yang dimaksud. Mereka berencana untuk menginterogasi Sehyun setelah ia sadar. Saat ini, Sehyun masih dalam kondisi lemah dan terus teringat pada kejadian tragis saat kakaknya kehilangan nyawa. Setelah ia siuman, hal pertama yang ditanyakannya adalah kondisi Jung Hyun. Saat ini, kondisi Jung Hyun sudah stabil, namun karena lukanya terlalu dalam, ia masih belum sadarkan diri. Sementara itu, rekan-rekan kerja Jung Hyun pergi ke rumah lama milik Jo-gun. Saat mereka memeriksa rumah tersebut,
terlihat bahwa tempat itu sudah tidak dihuni selama sekitar 10 tahun, dan mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Mereka pun mencoba bertanya kepada salah satu warga sekitar untuk mencari informasi tambahan. Di sisi lain, kondisi Sehyun mulai membaik. Saat itu, detektif Hong datang untuk menanyainya, terutama tentang hubungan antara Sehyun dan Jo-gun. Namun, Sehyun menolak menjawab dan hanya ingin mengetahui kondisi Jung-hyun. Ia berkata bahwa jika harus bercerita, ia hanya ingin melakukannya kepada Jung-hyun. Meski begitu, detektif Hong tetap memaksa Sehyun untuk berbicara, termasuk menanyakan tentang buku yang ditemukan. Sementara itu, rekan-rekan Jung-hyun akhirnya bertemu dengan seorang ibu-ibu yang mengetahui latar belakang keluarga Sehyun, ibunya, serta ayahnya. Dari keterangan ibu tersebut, diketahui bahwa ayah Sehyun adalah suami siri dari ibu Sehyun. Sementara itu, ibu Sehyun juga memiliki suami sah bernama Go Do-sam, dan dari pernikahan itu lahirlah Unso. Jadi, Sehyun dan kakaknya adalah saudara tiri. Namun, suatu hari, ibu Sehyun dan Go Do-sam tiba-tiba menghilang dan meninggalkan Unso bersama Sehyun dan ayah tiri mereka. 네가 고두삼이라고 그러면서 Sementara itu, detektif Hong terus mendesak Sehyun untuk berbicara, termasuk menanyakan siapa sebenarnya Unso dan apakah Sehyun mengetahui tentang kasus Tong Biru. Meskipun terus didesak, Sehyun tetap diam. Namun, setelah berpikir panjang, ia akhirnya menyatakan kesediaannya untuk menceritakan semuanya, dengan satu syarat, diadakan konferensi pers. Ia menjelaskan bahwa jika ayahnya melihatnya di televisi, besar kemungkinan ayahnya akan terpancing untuk muncul. Sehyun pun menyatakan kesediaannya untuk dijadikan umpan. Tak lama kemudian, Jung-hyun sadar dari masa kritisnya. Ketika ia menonton televisi, ia melihat bahwa Sehyun sedang menggelar konferensi pers terkait kasus yang melibatkan ayahnya sendiri. Sehyun pun bersiap dan keluar dari kamarnya untuk menuju ruang konferensi pers. Setibanya di sana, sudah banyak wartawan yang berkumpul karena penasaran dengan apa yang akan disampaikan. Dalam konferensi tersebut, Sehyun memperkenalkan dirinya dan menyatakan bahwa ia adalah anak dari Yoon Jo-gun. Pernyataan itu mengejutkan semua orang. Sementara itu, ayahnya ternyata juga sedang menonton acara tersebut. Setelah konferensi pers, Sehyun langsung mengungkapkan seluruh kebenaran mengenai tindakan kriminal ayahnya. Ia juga mengaku bahwa ketika masih kecil, dialah yang membantu sang ayah menyingkirkan jejak dari korban-korban pembunuhan. Semua orang yang hadir terkejut mendengar pengakuannya, termasuk Jung-hyun. Dalam kesempatan itu, Sehyun juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga para korban. Ia menambahkan bahwa ada seorang anak bernama Seun yang hingga kini masih disandra oleh ayahnya, dan ia memohon bantuan publik untuk segera menyelamatkan anak tersebut. Akibat pernyataan itu, ayah Sehyun menjadi marah besar kepada Seun. Kini, Seun mulai diliputi rasa takut dan gemetaran, karena ia sadar bahwa nyawanya bisa saja terancam kapan saja. Meskipun begitu, ia tetap berusaha bersikap tenang. Sementara itu, kondisi Jung-hyun mulai membaik, dan teman-temannya datang menjenguk. Mereka memberitahu Jung-hyun bahwa pernyataan Sehyun dalam konferensi pers bisa membuat publik salah paham, seolah-olah Sehyun masih bekerja sama dengan ayahnya. Komentar negatif terhadap Sehyun pun bermunculan di media sosial. Namun, Jung-hyun yakin bahwa Sehyun berkata jujur dan tidak menyembunyikan apapun. Di sisi lain, ayah Sehyun tampak masih marah kepada Seun dan ia terlihat mengabaikan semua omongan Seun. Di tempat lain, selama ini banyak orang mengenal Jo-gun sebagai sosok pria baik hati yang bekerja di usaha laundry. Namun, setelah melihat berita konferensi pers dan pernyataan polisi di televisi, mereka semua sangat terkejut. Salah satu dari mereka bahkan sampai pingsan karena tidak percaya bahwa pria yang mereka kenal adalah pelaku kejahatan berat. Sementara itu, Kapten Hong pun mengucapkan terima kasih kepada Sehyun atas kerjasamanya dalam penyelidikan. Sehyun juga memohon agar Kapten Hong segera menemukan keberadaan Seun karena ia khawatir anak itu akan celaka. Kapten Hong meyakinkan bahwa mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya dan akan memperketat penjagaan terhadap Sehyun. Anehnya, Sehyun justru meminta agar penjagaan terhadap dirinya tidak terlalu ketat, karena ia ingin tetap menjadi umpan untuk memancing kemunculan ayahnya. Sebelumnya, jam tangan milik Sehyun yang diambil oleh Seun, sampai sekarang masih belum bisa dinyalakan karena habis baterai. Seun terus berpikir bagaimana cara menggunakan jam tersebut untuk meminta pertolongan, karena menurut Sehyun, jam itu memiliki fungsi untuk mengirim sinyal bantuan. Sementara itu, Jung-hyun membaca buku harian Sehyun yang ditulis saat ia masih kecil. Di dalamnya, Jung-hyun menemukan foto-foto masa lalu, termasuk foto Sehyun dan Unso. Jung-hyun menggabungkan foto-foto yang ia miliki, dan ternyata potongan foto itu adalah milik Sehyun dan Unso. Tak lama setelah itu, Kapten Hong datang untuk menanyakan kondisi Jung-hyun, sekaligus memberitahu bahwa Sehyun juga akan mampir untuk berbicara dengannya. Setelah berbincang sebentar,
Kapten Hong keluar dari kamar Jung Hyun. Tanpa sepengetahuannya, Kapten Hong diikuti oleh seseorang yang selama ini mereka cari, Jo Gun. Ia mengikuti Kapten Hong di dalam lift, berusaha mencari tahu lokasi kamar Se-hyun. Alhasil, Jo Gun berhasil melacak keberadaan Se-hyun. Sementara itu, di dalam kamar, Jung Hyun berkata kepada Se-hyun bahwa ia akan segera pulih. Ia juga bertanya tentang jam tangan yang dulu diberikannya kepada Se-hyun, mengapa tidak pernah dipakai. Se-hyun menjelaskan bahwa jam itu telah ia diambil oleh Seun, dan menurutnya, Seun justru lebih membutuhkan bantuan dibandingkan dirinya. Ia juga menceritakan bahwa dulu dirinya sangat dekat dengan kakaknya, Unso. Kakaknya lah yang memperkenalkan arti pertemanan dan kebahagiaan sekolah. Namun, karena terlalu dekat, ayah mereka merasa terganggu. Ketika Unso mengetahui kejahatan yang dilakukan ayah mereka dan melibatkan Se-hyun, ia mengajak Se-hyun kabur. Sayangnya, Unso malah dibunuh oleh ayah mereka, dan Se-hyun pingsan. Ia kemudian ditemukan oleh pendaki dan akhirnya dibawa ke panti asuhan. Jung Hyun pun menanggapi, jika mereka ingin menghadapi Jo Gun, maka kerja sama sangat diperlukan. Se-hyun menyetujuinya dan memohon agar Jung Hyun dilibatkan dalam rencana mereka. Sementara itu, Seun mencoba mencari charger yang cocok untuk mengisi baterai jam tangan milik Se-hyun. Setelah beberapa kali gagal, tanpa disadari, ia menemukan satu yang cocok, dan jam itu pun mulai terisi dayanya. Di rumah sakit, Jo Gun menyamar sebagai dokter dan berkeliaran di area tempat Se-hyun dan Jung Hyun dirawat. Saat Se-hyun hendak kembali ke kamarnya, ia berpapasan langsung dengan ayahnya. Ia menyadari siapa sosok itu, dan sang ayah menyuruhnya ikut. Se-hyun awalnya berniat kembali ke kamar Jung Hyun, namun akhirnya mengikuti ayahnya. Se-hyun pun bertanya di mana keberadaan Seun karena ia sangat khawatir. Jo Gun menjawab, jika Se-hyun ingin tahu kondisi Seun, maka ia harus ikut dengannya. Ketika Se-hyun tampak ragu, Jo Gun mengancam akan membunuh Seun jika ia menolak. Beruntung, sebelum mereka pergi lebih jauh, polisi datang dan Jo Gun langsung kabur. Saat turun melalui tangga darurat, Jo Gun berpapasan dengan seorang wartawan yang selama ini gencar mencari berita soal kasus tersebut. Wartawan itu mengenalinya sebagai pria buronan dan langsung membuntutinya dengan mobil dari kejauhan. Sementara itu, kepolisian berpacu dengan waktu. Mereka hanya memiliki 72 jam untuk menyelesaikan kasus ini, karena jika tidak, Se-hyun akan semakin tersudut secara publik. Tim penyelidik pun segera mengumpulkan bukti-bukti tambahan dan memetakan kemungkinan lokasi persembunyian Jo Gun berdasarkan pola kejahatannya. Di sisi lain, Seun sempat keluar diam-diam meskipun ia dilarang bepergian sebelum ayahnya kembali. Ia mampir ke sebuah tempat untuk membeli makanan ringan, sementara Jo Gun sempat berhenti untuk mengisi bahan bakar dan mulai menyadari bahwa dirinya diikuti oleh seseorang. Wartawan yang membuntutinya masih selamat karena sempat bertemu dengan penjaga tempat tersebut. Seun sendiri mampir ke sebuah warung untuk membeli roti. Kebetulan, saat itu televisi di kedai menayangkan konferensi pers Se-hyun. Penjual kedai itu pun menyadari bahwa Seun adalah anak yang sedang dicari. Seun langsung pergi terburu-buru karena takut. Ia sempat dilihat oleh wartawan yang kemudian mengikutinya diam-diam. Di rumah sakit, Se-hyun teringat dengan kenangan masa kecilnya saat Unso mengetahui perbuatan ayah dan adik tirinya, lalu mereka melarikan diri. Namun, entah kenapa, Se-hyun tiba-tiba menghentikan langkahnya hanya karena dibujuk ayahnya yang berkata bahwa ia akan dimaafkan. Sayangnya, Se-hyun mempercayainya begitu saja. Ketika itulah Unso tertangkap basah oleh ayahnya sendiri. Akibatnya ayah mereka tiba-tiba mendorong Unso hingga kepalanya terbentur batu. Akibatnya, Unso kehilangan nyawanya di tempat. Sementara itu, Seun menyadari bahwa dirinya sedang dibuntuti dan langsung panik. Ia berlari masuk ke dalam bangunan dan ketakutan, berpikir bahwa ayahnya akan mencelakainya. Dari dalam, ia melihat bahwa ayahnya telah membunuh wartawan tersebut. Ketakutan, Seun menutup telinganya, persis seperti yang dulu dilakukan Se-hyun saat masih kecil. Ketika ia mengintip dari jendela, ayahnya hanya menatapnya dan dengan tenang meminta agar ia tidak memberitahu siapapun. Meskipun kepala Unso terbentur dan mengalami luka serius karena didorong oleh ayahnya, ia masih hidup saat itu, namun sang ayah berniat mendorongnya lagi ke jurang. Saat itulah Se-hyun datang dan menghentikannya. Unso lalu memanfaatkan kesempatan untuk mendorong ayahnya hingga jatuh ke dalam jurang. Mereka mengira ayahnya telah meninggal. Namun, belakangan terungkap bahwa ia diselamatkan oleh seorang pendaki. Sementara itu, Unso sebenarnya berniat meminta pertolongan kepada seseorang yang kebetulan lewat, namun Se-hyun menghalanginya dengan mengatakan agar tidak mempercayai siapapun, sebuah ajaran yang diwariskan oleh ayah mereka. Padahal, meskipun Se-hyun mengetahui sifat asli ayah mereka yang sangat jahat, ia tetap berpegang pada ajaran tersebut.
Andaikan saat itu mereka memutuskan pergi bersama orang tersebut, mungkin Unso masih memiliki kesempatan untuk selamat. Akhirnya, mereka menyusuri hutan. Kondisi Unso semakin melemah karena kehilangan banyak darah. Dalam perjalanan itu, ia sempat bercerita tentang masa lalu mereka. Ia mengaku bahwa pada awalnya ia takut kepada Sehyun, tapi kemudian ia berusaha mendekatinya dan bersikap baik. Unso juga meminta maaf karena merasa Sehyun harus kehilangan ayahnya gara-gara dia, karena saat itu mereka menyangka Jo-gun telah meninggal. Tak lama kemudian, kondisi Unso memburuk dan akhirnya ia meninggal di sana. Sehyun pun menguburkan kakaknya di tempat itu. Kembali ke masa kini, Sehun menanyakan kepada Jung Hyun mengenai kabar Seun dan apakah ia sudah ditemukan. Namun, hingga saat itu belum ada informasi yang didapat. Sehyun pun diliputi kekhawatiran akan kemungkinan buruk yang menimpa Seun. Tak lama kemudian, Jung Hyun menerima telepon dari rekan-rekannya yang mengabarkan bahwa akan segera diadakan rapat darurat. Dalam rapat itu, kepala kepolisian tetap bersikeras ingin menjadikan Sehun sebagai tersangka utama. Namun, seluruh detektif dan polisi di sana kompak menolak. Mereka menegaskan bahwa yang harus ditangkap adalah pelaku sebenarnya, karena jika salah tangkap, mereka juga yang akan dirugikan. Karena tidak ada satupun yang mendukungnya, kepala kepolisian akhirnya berkata bahwa ia tidak suka menunggu dan meminta agar pelaku sebenarnya segera ditangkap. Jung Hyun kemudian memberitahu rekan-rekannya bahwa kondisinya baik-baik saja dan meminta mereka tidak terlalu khawatir. Tim pun bersiap melakukan penangkapan terhadap Jo-gun. Sementara itu, Seun sangat ketakutan terhadap ayahnya. Ia bahkan meminta maaf karena telah melanggar janjinya. Saat mereka sedang beristirahat, Seun dipanggil masuk oleh ayahnya. Ia tampak gemetaran saat masuk ke dalam ruangan. Lalu sang ayah mengatakan bahwa kakaknya sangat merindukannya, dan menanyakan apakah Seun juga merindukan kakaknya. Ucapan itu justru membuat Seun semakin ketakutan. Kemudian, Jo-gun terlihat keluar dari mobil hanya dengan membawa pakaian milik Seun. Tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi pada Seun. Namun, polisi akhirnya menemukan identitas Seun, anak yang bersama dengan Jo-gun saat ini. Ternyata, ia adalah anak dari seorang perempuan yang dibunuh oleh Jo-gun. Seun diculik saat berusia 2 tahun, dan kini 8 tahun telah berlalu, jadi seharusnya usianya sekarang 10 tahun. Polisi kemudian menerima pakaian milik Seun yang dikirimkan secara diam-diam oleh Jo-gun ke kantor polisi. Tim penyelidik pun berencana berpencar. Jung Hyun menyampaikan bahwa ia akan mengabari Sehyun soal penemuan pakaian tersebut. Di sisi lain, Chang Jin membawa pakaian itu ke Dr. Chon untuk diperiksa DNA-nya dokter. Chon sempat bertanya pada Chang Jin soal kondisi Sehyun, dan Chang Jin menjawab bahwa kondisinya baik. Ia juga menyampaikan salam dari Dr. Chon ke Sehyun. Dr. Chon lalu meminta kepada atasannya, dokter yang agar segera melakukan analisis yang diminta pihak kepolisian. Namun, dokter yang menolak karena masih menyimpan dendam terhadap Sehyun. Dr. Chon pun marah karena merasa seharusnya mereka bersikap profesional sebagai rekan kerja dokter, yang berniat melaporkan sikap Dr. Chon kepada atasannya. Namun, ternyata atasannya justru berkhianat. Padahal, ia berharap menjadi pengganti atasan tersebut, tetapi malah dipilih seniornya yang lain. Meskipun semua permintaan atasan sudah ia turuti, tetap saja tidak berhasil. Ia pun merasa sangat dikhianati. Sementara itu, Sehyun sedang memikirkan cara melarikan diri. Jung Hyun kemudian datang dan menceritakan tentang apa yang mereka temukan, termasuk pakaian milik Seun yang ada di kantor polisi. Kemudian Jung Hyun mengatakan bahwa kemungkinan besar Seun masih hidup. Namun, Sehyun merasa itu tidak mungkin. Menurutnya, jika bajunya sudah dilepas oleh Jo-gun, maka biasanya korban sudah tidak selamat, pasti sudah dihabisi. Karena itu, Sehyun sangat kesal dengan pihak kepolisian yang menurutnya terlalu lamban dalam melakukan pencarian. Ia pun memohon kepada Jung Hyun agar membantunya keluar dari tempat itu. Namun, permintaan tersebut ditolak. Sebaliknya, Jung Hyun justru memerintahkan agar pengawasan terhadap Sehyun diperketat dan melarangnya untuk meninggalkan rumah sakit. Sehyun lalu semakin memutar otak, mencari cara untuk melarikan diri. Tak lama, datang seorang perawat yang membawakan bunga untuknya dari seseorang. Ia langsung tahu bahwa bunga itu berasal dari ayahnya. Benar saja, di dalam bunga tersebut ada surat yang berisi lokasi tempat mereka akan bertemu. Sementara itu, hasil analisis forensik terhadap tas yang ditemukan akhirnya keluar. Menurut Chang Jin, pakaian di dalam tas tersebut memang benar milik Seun, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sehyun. Tim penyelidik kemudian mempercepat upaya pencarian Jo-gun dengan bertanya ke warga sekitar. Namun, tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Jo-gun maupun Seun, hingga mereka hampir kehilangan harapan. Namun,
Jung Hyun tetap bersikeras bahwa mereka harus memperoleh informasi itu pada hari yang sama. Ternyata, Jo-gun menyembunyikan Seun di dalam sebuah tong biru dan menyeretnya ke hutan, ke lokasi yang sangat terpencil. Sementara itu, Se-hyun menciptakan skenario seolah-olah ada seseorang yang memecahkan kaca di ruangannya. Ketika polisi lengah, ia mengurung beberapa dari mereka di dalam ruangan, lalu menyamar, mengganti pakaian, dan mengambil beberapa obat-obatan yang ia rencanakan untuk digunakan menghabisi Jo-gun. Salah satu obat ternyata berada di dalam lemari kaca yang terkunci, jadi ia memecahkannya. Insiden itu sempat membuat kehebohan di rumah sakit, tapi untungnya Se-hyun berhasil kabur tanpa tertangkap. Di sisi lain, Jung Hyun dan timnya berhasil menemui pemilik warung makanan yang mengatakan bahwa semalam ia sempat bertemu dengan Seun dan memberitahu lokasi rumahnya. Mereka segera menuju rumah tersebut, namun yang mereka temukan justru adalah tubuh tak bernyawa wartawan Kim dalam kondisi mengenaskan. Sementara itu, Jo-gun sedang bersiap naik kapal. Ia memesan 2 tiket yang sebelumnya telah dijanjikan. Namun, pemilik kapal memberitahu bahwa hanya tersisa 1 tiket dan jika Jo-gun tidak menginginkannya, maka tiket itu akan diberikan kepada orang lain. Merasa kesal karena tidak sesuai dengan perjanjian awal, Jo-gun pun menghabisi nyawa pemilik kapal tersebut. Ia bahkan sempat mencemooh dengan mengatakan bahwa jika kursinya tidak cukup, maka seharusnya jumlah penumpang saja yang dikurangi. Di tempat lain, Kapten Hong sangat marah kepada anak buahnya karena membiarkan Se-hyun kabur begitu saja. Mereka kemudian menemukan sebuah petunjuk berupa bunga yang dikirimkan oleh Jo-gun. Jung Hyun segera diberi kabar, dan ia pun menyatakan bahwa ia sudah tahu kemana arah tujuan mereka. Salah satu rekan Jung Hyun juga melaporkan bahwa mereka telah menemukan mobil box milik Jo-gun. Sementara itu, Seun ternyata masih hidup. Ia berada di dalam tong biru dan berusaha mengetuk-ngetuk dinding tong, berharap ada yang mendengarnya. Namun, karena lokasinya sangat jauh di dalam hutan, kemungkinan untuk ditemukan sangat kecil. Di saat yang sama, Se-hyun sedang dalam perjalanan menuju lokasi tempat pertemuannya dengan sang ayah. Mari kita kembali sejenak ke masa lalu. Setelah Unso kehilangan nyawanya, Se-hyun menguburkan sang kakak di hutan. Sebelumnya, Unso sempat mengajarkan Se-hyun cara berdoa. Karena itu, setelah pemakaman, Se-hyun memanjatkan doa agar kakaknya tenang di tempat yang sangat jauh di sana. Sementara itu, Jung Hyun dan timnya hanya berhasil menemukan mobil box tanpa ada jejak keberadaan Seun. Mereka pun meminta tim gabungan untuk memeriksa mobil itu secara menyeluruh. Di sisi lain, Se-hyun tiba di lokasi yang telah dijanjikan ayahnya sebagai tempat pertemuan mereka. Tak lama, sang ayah datang dan menunjukkan bahwa di lokasi tersebut ternyata mereka telah menguburkan ibu mereka. Ayahnya lalu mengajak Se-hyun pergi karena kapal untuk mereka berdua sudah dipesan. Namun, Se-hyun menolak karena ingin mengetahui keadaan Seun terlebih dahulu. Ayahnya mengatakan agar Seun tidak usah dipikirkan lagi. Sementara itu, Seun yang masih berada dalam tong biru, semakin lemas karena kedinginan. Untungnya, ia masih membawa jam tangan pemberian Se-hyun, meskipun belum berhasil mengaktifkannya. Di tempat lain, Jung Hyun kemudian bertanya kepada detektif Hong apakah mereka sudah menemukan lokasi Se-hyun. Hong menjawab bahwa tim mereka sedang dalam perjalanan, namun lokasi pasti Se-hyun belum ditemukan. Akhirnya, Seun berhasil mengaktifkan jam tangan tersebut dan menekan tombol minta tolong. Sinyal darurat itu tersambung ke ponsel Jung Hyun. Ia segera mengetahui lokasi Seun dan meminta detektif Hong untuk menangani Se-hyun. Sementara ia langsung menuju lokasi Seun. Di tempat lain, Se-hyun mengancam ayahnya dengan minuman berisi obat keras. Ayahnya berusaha menghentikannya, tetapi ternyata itu hanya akal-akalan Se-hyun untuk menjebaknya, karena ia tahu ayahnya sebenarnya peduli. Sementara itu, Jung Hyun dan timnya menyusuri area tempat sinyal darurat dikirimkan. Meski basah kuyup karena hujan dan belum mendapat jawaban saat memanggil-manggil nama Seun, mereka tidak menyerah. Jung Hyun akhirnya melihat sebuah tong biru dan mencurigainya sebagai tempat Seun disembunyikan. Ia meminta bantuan timnya untuk membukanya, dan benar saja, di dalamnya mereka menemukan Seun, masih hidup meski dalam kondisi sangat lemah. Tim langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di saat yang sama, saat Jo-gun lengah, Se-hyun menyuntikkan cairan yang membuat tubuh Jo-gun lumpuh sementara. Jo-gun pun tidak bisa bergerak dan hanya pasrah. Se-hyun kemudian mengungkapkan bagaimana Jo-gun selama ini telah menghilangkan nyawa banyak orang. Ia menyindir dengan mengatakan dari bagian mana ia harus memulai, karena semuanya akan dipotong satu persatu. Setelah itu, ia pun mulai menyayat tubuh Jo-gun. Untung saja, detektif Hong datang tepat waktu dan memberitahu bahwa Seun berhasil diselamatkan. Se-hyun pun langsung menghentikan perbuatannya. Kalau tidak, nyawa Jo-gun mungkin sudah berakhir saat itu juga. Se-hyun kemudian menyerahkan diri dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi.
Ia menjelaskan bahwa cairan yang disuntikan hanyalah obat pelemas otot dan tidak membahayakan nyawa. Jadi, ia tidak melakukan percobaan pembunuhan. Sehyun dan Jo-gun lalu dibawa ke kantor polisi, meskipun Jo-gun harus dirawat terlebih dahulu di rumah sakit. Namun, setibanya di kantor polisi, para ibu-ibu pendukung Jo-gun masih saja menyalahkan Sehyun, padahal sudah jelas diberitakan bahwa Jo-gun adalah pelaku kejahatan. Interogasi terhadap Sehyun dipimpin oleh Jung Hyun. Ia menanyakan mengapa Sehyun bertindak sendirian. Sehyun menjawab bahwa ia hanya ingin mengakhiri semuanya sendiri. Itulah sebabnya ia tidak meminta bantuan Jung Hyun dan bahkan kabur dari rumah sakit. Meskipun telah menyerahkan diri, Sehyun tetap akan didakwa, salah satunya karena ia pernah memalsukan dokumen hasil forensik milik korban pembunuhan ayahnya. Namun, untuk tuduhan penghilangan nyawa, menurut Jung Hyun, Sehyun tidak bersalah. Semua bukti menunjukkan bahwa Jo-gunlah yang menjadi pelaku utama, sementara Sehyun hanya berusaha melindungi dirinya sendiri. Karena itu, Sehyun tidak ditahan. Meskipun proses investigasi terhadap kasus-kasus lainnya tetap berlanjut, Sehyun lalu mengucapkan terima kasih kepada Jung Hyun atas segala bantuan yang telah diberikan. Setelah itu, ia pergi menjenguk ibu angkatnya di rumah sakit. Saat tiba, ibunya masih tertidur. Karena terlalu lelah, Sehyun pun ikut tertidur di sisi ranjang kemudian terbangun saat ibunya membuka mata dan menyambutnya dengan ucapan penuh kehangatan, menyebut bahwa putrinya telah datang. Sehyun merasa sangat bahagia melihat kondisi ibunya yang mulai membaik, dan ia pun merasa lega karena semua telah berakhir. Terlebih karena Jo-gun kini telah resmi ditahan. Beberapa minggu kemudian, korban keempat yang pernah diselamatkan Sehyun kembali melakukan pencurian hingga akhirnya kembali tertangkap oleh polisi. Ironisnya, kali ini ia ditangkap oleh seseorang yang sudah dikenalnya yaitu Jung Hyun. Saat ini, Jung Hyun sudah tidak bertugas di Departemen Kriminal, melainkan menjadi petugas lapangan yang menangani para pelanggar hukum di luar. Ia menyerahkan tersangka tersebut kepada tim lamanya, yang kini jauh lebih kompak dan solid dibanding sebelumnya. Hubungan mereka yang dulu canggung kini telah berubah menjadi pertemanan yang erat. 좋은 일이라도 있으십니까? Di sisi lain, Sehyun dan Seun kini telah sangat akrab. Seun akhirnya bisa bersekolah di sekolah umum seperti anak-anak lainnya dan memiliki kedekatan khusus dengan Jung Hyun. Sehyun dan Jung Hyun memutuskan untuk bersama-sama merawat Seun agar ia bisa tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Untungnya, kondisi mental Seun tidak separah trauma yang dulu dialami Sehyun. Kini, mereka bertiga hidup rukun dan bahagia bersama. Lalu, bagaimana nasib Jo-gun? Jo-gun kini mendekam di penjara. Ia sering merasa mendengar suara Sehyun memanggilnya, seolah-olah anaknya sering datang menjenguknya. Padahal, semua itu hanya bayangan dalam pikirannya sendiri. Tidak pernah sekalipun Sehyun datang menemuinya. Halusinasi itu perlahan membuat kondisi mental Jo-gun memburuk. Ia sering tertawa dan menangis sendiri. Jiwanya mulai terguncang, seolah-olah tidak lagi mampu membedakan kenyataan dan ilusi. Sementara itu, Sehyun akhirnya datang mengunjungi makam kakaknya, Unso. Setelah sekian lama, baru kali ini ia memiliki keberanian dan ketenangan hati untuk menghadapinya. Di depan sang kakak, Sehyun mengucapkan terima kasih karena telah mengajarkannya tentang arti memiliki teman, tentang bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain, dan bagaimana menjadi manusia yang lebih terbuka. Ia mengungkapkan bahwa semuanya telah berakhir, bahwa dirinya kini baik-baik saja, dan mengucapkan terima kasih kepada sang kakak. Dan begitulah akhir dari drama ini.